Gila. Petani itu menemukan kucing bersayap di ladang. Air mata kucing itu kini jadi obat segala penyakit. Anya adalah peri cahaya, sebuah entitas yang diciptakan dari esensi bintang dan embun fajar. Namanya sendiri, di alam para peri, berarti cahaya pertama. Selama ribuan tahun, ia berdiri tegak sebagai pilar pertahanan. Kekuatan utamanya tersemat dalam sepasang sayap kristal yang berkilauan. Sayap itu bukan sekadar alat terbang. Ia adalah sumber sihir, wadah kehidupannya, dan cermin kemurnian jiwanya. Ketika sayap kristal itu bergerak, jutaan rune kuno di udara seolah bernyanyi, melindunginya dan seluruh dunia dari ancaman luar dimensi. Hari itu adalah hari di mana sayap kristal itu diam selamanya. Retakan dimensi ketiga telah terbuka, sebuah luka menganga di langit yang mengancam menelan segala sesuatu, mengubah realitas menjadi kekosongan yang tak berbentuk. Hanya satu cara untuk menutupnya, pengorbanan sihir paling murni. Tanpa ragu, Anya terbang melayang di atas jurang kosmik yang menderu, memeluk retakan itu dengan kedua tangannya, dan memecahkan sayap kristal itu menjadi serpihan cahaya. Tugasmu selesai, peri cahaya, bisik angin kosmik padanya. Dunia aman. Namun, harga dari kedamaian itu sungguh mahal. Serpihan kristal yang dulu memancarkan cahaya terang kini, hanyalah butiran debu di angkasa. Tubuh Anya merosot, ringan dan tak berdaya, bagai sehelai daun di musim gugur. Kekuatan sihirnya lenyap, meninggalkannya hanya dengan sisa-sisa keberadaan fisik peri yang rapuh. Ia kini tidak lebih dari cangkang kosong, sebuah monumen bisu atas pengorbanan heroik. Di sanalah, di tepi jurang senyap, tempat perbatasan antara dimensi yang baru saja ia selamatkan, ia menanti. Ia menanti sosok yang telah menjadi separuh jiwanya selama berabad-abad. Darian, peri malam. Darian adalah anomali yang memesona. Dengan rambut sehitam langit tanpa bulan dan mata sekejam badai salju, ia adalah kebalikan dari Anya. Ia adalah bayangan, sementara Anya adalah cahaya. Namun, perbedaan itu justru mengikat mereka, melahirkan kisah cinta yang diceritakan para penyair lintas dimensi. Darian adalah rekannya, kekasihnya, dan satu-satunya yang tersisa dari pasukannya setelah pertempuran yang brutal itu. Anya menunggu, seluruh tubuhnya menggigil bukan karena dinginnya dimensi, melainkan karena kelelahan yang menusuk tulang. Akhirnya, Darian muncul. Langkahnya perlahan, seperti predator yang berjalan di atas salju. Darian, bisik Anya, suaranya parau. Ia mencoba tersenyum. Kita berhasil. Kita menyelamatkan dunia. Darian mendekat, siluetnya menutupi sedikit cahaya yang masih tersisa di jurang senyap. Ia tidak membalas senyum itu. Mata hitamnya, yang biasanya dipenuhi kekaguman tersembunyi untuk Anya, kini tampak dingin, seperti sumur yang telah kering. Ya, kau berhasil, Anya, jawab Darian. Nada suaranya datar, tanpa emosi, layaknya batu yang jatuh ke dasar jurang. Aku tak memiliki sayap kristal lagi. Aku hanya perlu waktu untuk pulih. Beri aku tanganmu, Darian. Bawa aku kembali ke mata air kehidupan. Pinta Anya, mengulurkan tangan. Tangan itu pucat, urat-urat keperakan tampak jelas di kulitnya. Darian menatap tangan yang terulur itu. Dia tidak menyambutnya. Sebaliknya, dia melangkah mundur. Sedikit saja, tetapi jarak kecil itu terasa seperti jarak antar galaksi bagi Anya. Kembali kemana, Anya? Darian bertanya, suaranya kini diwarnai nada mencibir. Kau pikir aku akan membawamu kembali? Peri cahaya yang tak memiliki cahaya? Peri terkuat yang kini tak lebih dari sehelai daun kering. Perkataan itu menusuk Anya lebih dalam dari ribuan pedang. Ia tak mampu berkata-kata. Keheningan jurang senyap menelan kekagetannya. Kau adalah kekuatan, Anya. Kekuatan adalah kehormatan di kerajaan kita. Lanjut Darian, suaranya meninggi, dipenuhi ambisi yang selama ini tersembunyi di bawah topeng cinta. Kau tanpa sayap, kau tanpa sihir. Kau telah menjadi aib. Kau adalah beban, Anya. Air mata mulai menggenang di mata emas Anya. Air mata pertama yang bukan berasal dari penderitaan fisik, melainkan dari kepedihan jiwa. Darian, setelah semua yang kita lalui, setelah janji kita di bawah pohon kehidupan,
Darian tertawa, sebuah suara yang dingin dan tajam. Janji itu dibuat dengan peri cahaya, sang penjaga. Bukan dengan makhluk rapuh yang tak berdaya ini. Aku tak bisa menanggung beban melihat kejatuhanmu, Anya. Aku adalah peri malam. Aku diciptakan untuk kemuliaan, bukan untuk merawat sisa-sisa. Kau telah memilih pengorbanan heroikmu. Kini, aku memilih jalanku. Dia melirik ke bawah, ke arah jurang yang gelap. Tempat ini, dimensi patah hati, adalah tempat yang cocok untuk mengakhiri kisahmu. Tak seorang pun akan mencarimu di sini. Dan aku akan kembali, mengambil alih tahta, dan menjadi penguasa baru. Pengorbananmu akan menjadi tangga bagiku. Anya merasakan dunianya runtuh, bukan karena hilangnya sihir, tetapi karena pengkhianatan yang paling menyakitkan. Kata-kata Darian adalah racun yang merayap di nadinya. Ia mencoba berdiri, tubuhnya gemetar karena kemarahan yang bercampur dengan kesedihan yang tak tertahankan. Kau pengkhianat, teriak Anya, suaranya nyaris hilang. Aku seorang oportunis, Anya, koreksi Darian. Selamat tinggal, cahaya pertamaku, atau lebih tepatnya, bayangan pertamaku. Dengan dorongan ringan dari ujung sepatu botnya, Darian membuat Anya kehilangan pijakan. Tubuh rapuh Anya tergelincir dari tepi tebing jurang senyap. Anya terjatuh. Ia merasakan angin kencang berputar-putar di sekelilingnya, membawanya semakin dalam kegelapan. Ia menutup mata, membiarkan keputusasaan menelannya. Rasa sakit pengkhianatan Darian jauh lebih dalam daripada kehampaan dimensi patah hati. Inilah kematian yang sesungguhnya. Ia tak lagi peduli dengan dunia yang ia selamatkan, karena dunia terpenting baginya, hati Darian, telah mati. Ia jatuh, dan terus jatuh, melewati waktu dan ruang. Ketika ia yakin kegelapan telah menang, sebuah keajaiban yang melampaui sihir terjadi. Tiba-tiba, ia merasakan benturan yang lembut, seperti mendarat di atas selimut lumut tebal. Aroma bumi dan getah pohon yang kaya memenuhi indera penciumannya. Ia membuka mata. Kegelapan jurang senyap telah berganti dengan cahaya hijau yang hangat. Ia berada di sebuah tempat asing, di bawah naungan akar-akar pohon raksasa yang berkelindan. Istirahatlah, peri kecil. Sebuah suara berbisik, lembut dan penuh kebijaksanaan, seperti gemericik air sungai yang mengalir. Di hadapannya, berdiri sosok yang tinggi, anggun, dan misterius. Ia adalah Alden, roh penjaga pohon kehidupan, makhluk mitos yang hanya muncul ketika keseimbangan alam semesta terancam. Tubuhnya terbuat dari kulit kayu dan lumut. Mahkotanya adalah cabang-cabang yang berhiaskan bunga-bunga rune purba, dan matanya memancarkan kedamaian hutan abadi. Siapa kau? Tanya Anya, mencoba bangkit tetapi gagal. Aku Alden. Aku yang melihat pengorbananmu, dan aku juga yang menyaksikan patah hatimu. Pengorbananmu menyelamatkan dimensi fisik, Anya. Tetapi patah hatimu merusak jiwamu sendiri, jawab Alden, membungkuk. Alden menyentuh kening Anya dengan ujung jarinya yang seperti ranting. Sentuhannya dingin, tetapi membawa ketenangan yang luar biasa. Kau adalah cahaya. Kau hancur bukan karena sayap kristalmu hilang, melainkan karena kau percaya cinta bisa mengkhianatimu. Kebencian dan keputusasaan akan melahirkan kegelapan baru, jauh lebih berbahaya daripada retakan dimensi manapun. Lalu, apa yang harus kulakukan? Isak Anya. Aku tak punya apa-apa lagi. Aku tak punya kekuatan untuk membalas. Aku tak punya alasan untuk hidup. Kau salah, kata Alden dengan tegas. Aku tak bisa mengembalikan sayap kristalmu. Kekuatan sejatimu tidak berada di sana. Kekuatan sejatimu berada pada kemampuanmu untuk mencintai, meski telah dikhianati. Alden kemudian melakukan sebuah ritual. Ia menutup mata, dan dari intisari pohon kehidupan, ia menciptakan sebuah bentuk. Perlahan, gumpalan energi hijau itu menyelimuti tubuh Anya, mengecil, dan memadat. Aku memberimu sebuah cangkang baru, bentuk yang akan menyembunyikan masa lalumu dan menguji masa depanmu, jelas Alden. Ini adalah bayangan sayap kristalmu. Ia akan memberimu mobilitas, tetapi bukan sihir untuk menghancurkan. Dalam sekejap, Anya merasa tubuhnya menyusut, teksturnya berubah, dan ia kini merasakan bulu-bulu halus di seluruh tubuhnya.
Ia melihat ke bawah dan terkejut. Ia telah berubah menjadi makhluk kecil, seekor kucing bersayap yang mungil, dengan sayap kecil yang bening, nyaris tak terlihat. Kekuatan intisari sihirnya telah digantikan oleh satu anugerah spiritual, kasih sayang tanpa syarat. Kasih sayang tanpa syarat adalah sihir yang paling langka, Anya. Ia tak bisa menghancurkan, tetapi ia bisa memulihkan. Setiap tetes air mata yang kau jatuhkan, yang berasal dari rasa sakit emosional yang tulus, akan menjadi penawar bagi setiap penyakit dan kepahitan. Alden berbisik. Gunakan kekuatan ini, bukan untuk membalas Darian, tetapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau lebih dari sekadar sayap kristalmu. Anya, dalam wujud kucing bersayap, menatap Alden. Meskipun kecil, matanya kini memancarkan tekad baru. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku akan melakukannya, bisik Anya melalui telepati. Suaranya terasa asing di telinganya sendiri. Aku akan menemukan kedamaian sejati tanpa menuntut balas. Aku akan menggunakan rasa sakitku untuk menyembuhkan, bukan untuk melukai. Alden tersenyum, senyum pertama yang tulus. Roh penjaga itu membuka sebuah portal, bukan ke dunia peri yang penuh kemuliaan, melainkan ke dunia manusia, tempat kesederhanaan dan kepolosan masih bersemi. Pergilah, cahaya pertama. Biarkan dunia manusia mengajarkanmu arti kehangatan yang tak pernah kau temukan di kerajaan kristalmu. Perintah Alden. Anya, kucing bersayap, terbang memasuki portal. Ia tahu, ketika ia kembali, ia akan menjadi Lara, peri cahaya, yang jauh lebih kuat, bukan dari sihir, tetapi dari jiwa. Ia meninggalkan jurang senyap dan pengkhianatan di sana, memilih jalan baru. Anya, yang kini terperangkap dalam bentuk mungil kucing bersayap, melayang pelan di udara, diselimuti aura hijau pucat yang perlahan memudar. Ia baru saja melewati portal yang dibuka oleh Alden, roh penjaga pohon kehidupan, dan kini ia mendarat di atas karpet lumut tebal di sebuah lembah tersembunyi. Lembah itu sunyi, udara dipenuhi aroma getah dan kebijaksanaan purba. Disinilah, di bawah naungan akar-akar raksasa yang berkelindan, proses penerimaan takdir barunya dimulai. Secara fisik, ia adalah seekor kucing. Telinganya runcing, ditutupi bulu putih salju yang lembut. Matanya, yang dulunya memancarkan cahaya peri yang kuat, kini besar dan berwarna emas berkilauan, penuh dengan kesedihan yang baru lahir. Di punggungnya, ada sepasang sayap bening, seolah terbuat dari kaca tipis, sebuah bayangan sayap kristal yang ia korbankan. Ini terasa aneh, bisik Anya melalui telepati. Suaranya terasa asing dan kecil, seperti suara lonceng angin di kejauhan. Aku merasa ringan, tetapi juga rapuh. Aku bisa merasakan angin, Alden, seperti aku belum pernah merasakannya sebelumnya. Alden berdiri di hadapannya, setinggi 2 kali lipat pohon muda, kulit kayunya tampak memancarkan cahaya lembut. Itu adalah pengalaman menjadi makhluk fana. Anya, kau telah melepaskan keabadianmu demi menyelamatkan dunia, dan sekarang kau dilepaskan dari kekuatan untuk belajar tentang kerentanan. Kerentanan yang membuatku tak berdaya ketika Darian mengkhianatiku. Selaannya, ada nada pahit yang tak bisa ia sembunyikan dalam transmisi telepatiknya. Justru kerentanan itulah yang akan menjadi kekuatan terbesarmu, jawab Alden. Ia berlutut perlahan, gerakannya tenang dan anggun. Kita kembali ke titik awal. Aku tak bisa mengembalikan sayap kristalmu, tetapi aku telah menggantinya dengan esensi yang lebih langka dan kuat, kasih sayang tanpa syarat. Alden mengangkat salah satu rantingnya yang seperti jari, dan sebuah gelembung air murni melayang di hadapan Anya. Lihatlah ini, Anya. Kehidupanmu kini adalah sebuah bejana kosong. Ketika kau adalah peri cahaya, bejana itu dipenuhi oleh sihir. Kini, ia harus kau isi dengan emosi murni. Anya, kucing bersayap, melayang mendekati gelembung air itu. Apa yang harus kurasakan? Haruskah aku menangis karena pengkhianatan Darian? Haruskah aku berteriak karena kehilangan kekuatanku? Cobalah, perintah Alden. Menangislah untuk dirimu sendiri, untuk masa lalumu yang hilang. Anya mencoba. Ia mengingat kembali sentuhan Darian, janji-janji yang diucapkan di bawah bintang, dan tawa mereka. Memori-memori itu kini berubah menjadi luka yang menganga. Ia merasakan kesedihan yang teramat sangat, duka yang meluap-luap.
Bulu-bulu di wajah mungilnya basah. 2 tetes air mata mengalir dan jatuh ke dalam gelembung air Alden. Seketika, gelembung air itu berubah. Ia tidak berkilau, tidak bersinar, malah memancarkan warna kelabu keruh. Alden menggeleng. Itu adalah air mata kesedihan yang berpusat pada diri sendiri, Anya. Air mata itu dipenuhi kepahitan dan keinginan untuk membalas. Ia hanyalah racun emosional. Ia tidak bisa menyembuhkan, ia hanya akan menenggelamkanmu. Anya merasa malu. Jadi, aku harus berpura-pura bahagia? Aku harus melupakan Darian begitu saja? Tidak, kau harus menerima rasa sakitmu, tetapi jangan biarkan rasa sakit itu menjadi kompas yang memandumu, koreksi Alden. Kekuatanmu kini, air mata penyembuh, hanya akan muncul dari rasa sakit emosional yang tulus untuk penderitaan makhluk lain, sebuah manifestasi dari kasih sayang tanpa syarat. Kau harus merasakan kepedihan mereka, bukan kepedihanmu sendiri, untuk bisa memulihkan. Alden kemudian menceritakan sebuah kisah yang panjang, tentang seekor kupu-kupu yang terluka parah dan seekor serangga kecil yang menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga kupu-kupu itu, hanya dengan cinta murni, tanpa sihir. Serangga itu tidak mendapatkan apa-apa. Ia hanya memberi. Itulah kasih sayang tanpa syarat. Itu adalah api yang mampu meleburkan kebencian. Anya, tutup Alden. Anya terdiam lama, mengamati transformasi dirinya. Ia telah mengorbankan segalanya. Tetapi pengkhianatan Darian telah meninggalkan lubang hitam yang siap menelan sisa-sisa kemurnian jiwanya. Kini, ia mengerti. Untuk mengalahkan kegelapan di luar, ia harus lebih dahulu memadamkan api kebencian yang baru menyala di dalam dirinya. Aku mengerti, bisik Anya. Suaranya kini lebih mantap. Aku akan menggunakan bentuk ini, kucing bersayap ini, sebagai pengingat. Aku akan pergi ke dunia manusia, tempat di mana Darian tidak akan mencariku, tempat di mana penderitaan mereka nyata dan sederhana. Sebuah pilihan bijaksana, puji Alden. Jalanmu adalah jalan penebusan, bukan balas dendam. Kau memiliki sayap, tetapi tujuanmu bukanlah terbang tinggi. Tujuanmu adalah menyentuh hati. Ingatlah, kekuatanmu tersembunyi dalam kerentananmu. Anya terbang melingkari Alden 1 kali, sebuah gerakan perpisahan yang anggun. Aku tidak akan kembali sampai aku membuktikan bahwa kasih sayang tanpa syarat ini lebih kuat daripada sayap kristal manapun, janji Anya. Aku akan kembali, Alden, bukan untuk menuntut kembali apa yang telah hilang, tetapi untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Alden mengangguk. Akarnya bergetar ringan. Aku akan membukakan portal. Ia akan membawamu ke ladang sunyi di dunia manusia. Ladang itu dihuni oleh jiwa yang rapuh, sama sepertimu, tetapi jiwanya belum tercemar oleh ambisi dan pengkhianatan. Pergilah, kucing bersayap. Biarkan ia menjadi cermin bagimu. Dengan lambaian ranting, Alden membuka kembali portal. Namun, sebelum Anya masuk, Alden memberikan peringatan terakhir. Dunia manusia itu kejam, Anya. Mereka mungkin memuja keajaibanmu, tetapi mereka juga haus akan kekuatan. Jika kau menggunakan air matamu secara sembarangan, kau mungkin tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memicu keserakahan. Hati-hati, bayangan sayap kristal. Anya menoleh. Tatapan emasnya kini tajam. Aku akan belajar membedakan penderitaan sejati dari kepalsuan, Alden. Aku tidak akan membiarkan patah hati ini sia-sia. Aku akan buktikan pada Darian, dan pada seluruh peri cahaya, bahwa pengkhianatan itu justru melahirkan keajaiban. Dia melangkah masuk ke pusaran cahaya dan warna, meninggalkan lembah sunyi itu. Ia meninggalkan identitas lama Anya, peri cahaya yang kuat dan arogan. Ia kini adalah makhluk kecil yang mencari arti hidup dan kekuatan baru di tengah kerentanan. Keputusan emosionalnya untuk tidak membalas Darian, melainkan membangun kebaikan, adalah jembatan yang menghubungkan babak pengkhianatan ini ke babak penyembuhan. Saat portal menutup di belakangnya, suara Alden bergema di lembah, suara yang dipenuhi harapan. Semoga dunia manusia mengajarimu apa yang tak pernah bisa diajarkan oleh sihir, kehangatan rumah. Anya terjebak di pusaran dimensi, perasaan bercampur aduk, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, kepedihan yang masih memar, dan tekad yang membara. Dia membayangkan ladang sunyi yang Alden sebut.
Apakah di sana ia akan menemukan ketenangan? Apakah di sana ia akan menemukan makhluk yang bisa ia cintai tanpa takut dikhianati? Ia mengingat kata-kata Darian, "Kau adalah beban." Kata-kata itu kini menjadi motivasinya. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah anugerah, bukan beban. Setiap langkah, setiap kepakan sayapnya yang mungil, adalah sebuah pernyataan. Cinta lebih kuat dari ambisi, dan penyembuhan lebih mulia dari balas dendam. Setelah perjalanan singkat yang terasa seperti keabadian, kucing bersayap itu terlempar keluar dari portal. Ia mendarat dengan hempasan lembut di atas gundukan tanah basah. Di sekelilingnya, ia melihat barisan tanaman yang menjulang tinggi, daunnya lebar dan hijau tua, sebuah ladang jagung yang luas. Udara dipenuhi aroma tanah basah dan kesegaran alam yang berbeda dengan aroma mistis di dunia peri. Matanya menyusuri kejauhan, mencari tanda-tanda kehidupan. Ia melihat gubuk kayu yang rapuh, diselimuti kesunyian. Dan di sana, membungkuk di antara barisan jagung, ada sesosok pria tua yang bekerja tanpa suara. Pria itu tampak lelah. Bahunya melengkung karena bertahun-tahun bekerja keras. Kesunyian dan ketenangan pria itu terasa begitu kontras dengan hiruk-pikuk kerajaan peri yang penuh intrik. Dialah Pak Tani Jaka, jiwa rapuh yang Alden sebut. Saat Anya mencoba menyesuaikan diri dengan gravitasi dan cahaya dunia baru ini, ia merasakan getaran emosi dari Pak Tani Jaka, kelelahan, kesendirian, dan sedikit kesedihan yang tak terucapkan. Itu adalah penderitaan manusia yang sederhana, nyata, dan tanpa motif tersembunyi. Persis seperti yang ia butuhkan untuk menguji kekuatan barunya. Anya, dalam bentuk kucing bersayap, kini siap memulai babak baru hidupnya. Ia mendarat di atas sebongkah tanah di ladang Jaka, hanya berjarak beberapa langkah dari petani itu. Hembusan angin sore menyambut kedatangan Anya di dunia fana. Ia, yang kini dalam wujud kucing bersayap, mendarat dengan lembut di tanah ladang yang gembur. Matanya yang keemasan menatap sekeliling. Bau pupuk, tanah basah, dan aroma jagung yang matang adalah orkestra baru bagi indranya. Jauh berbeda dari dupa kristal dan wewangian sihir di istananya dulu. Beberapa meter di depannya, Pak Tani Jaka masih sibuk mencabuti gulma yang merusak tanaman. Pria tua itu bergerak lamban. Tubuhnya adalah peta yang dipenuhi garis lelah dan letih. Ia bukan sekadar petani. Ia adalah penjaga kesunyian yang diselimuti kabut kesendirian. Anya segera merasakan energi emosional Pak Tani Jaka. Bukan aura sihir yang gelap atau terang, melainkan kepedihan hati yang begitu sederhana. Alden benar. Jiwa pria ini rapuh namun belum tercemar. Kesedihan itu terasa seperti mantel usang yang selalu dikenakan, sebuah pengingat abadi akan kehilangan. Anya mengepakkan sayap beningnya dan terbang mendekat, nyaris tak bersuara. Ia mendarat di atas karung goni bekas yang tergeletak tak jauh dari pria itu, menunggu. Pak Tani Jaka berdeham keras, mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kasar. Ia meregangkan punggungnya yang terasa kaku, dan saat itulah matanya yang sayu menangkap sosok putih mungil dengan sayap kaca di karung goni. Ia tertegun. Ia telah melihat banyak hal di ladang ini. Ular, tikus sawah, bahkan burung elang yang mencuri anak ayam. Tapi, makhluk seputih salju dengan sayap transparan yang berkilauan tipis? Ini adalah pemandangan yang mematahkan logika akal sehatnya. Astaga! Bisik Jaka, suaranya kering. Ia menyangka penglihatannya mulai menipu karena kelelahan. Ia mengedip berulang kali, memastikan makhluk itu tidak lenyap. Kucing bersayap itu tetap di sana, menatapnya dengan mata emas yang besar, penuh makna. Makhluk itu tampak bukan seperti binatang liar. Ada keagungan yang menyelimuti tubuh kecil itu, seolah ia adalah patung porselen yang hidup. Jaka meletakkan cangkulnya dengan sangat hati-hati, takut menimbulkan suara. Ia mendekat perlahan. Langkahnya seperti perahu yang bergerak di air tenang, tidak ingin mengganggu keheningan magis itu. "Siapa kau, makhluk kecil?" tanya Jaka dengan suara yang amat pelan, khawatir suaranya pecah. Ia berbicara pada kucing itu seolah berbicara pada seorang anak kecil yang takut. Anya, melalui pikiran barunya sebagai kucing bersayap, tidak bisa menjawab secara lisan, tetapi ia membalas tatapan Jaka dengan penuh empati. Ia merasakan lapisan-lapisan kesedihan di hati pria itu. Ia tahu, rasa sakit Jaka bukanlah rasa sakit karena pengkhianatan yang mendalam seperti dirinya, tetapi rasa sakit yang terkumpul dari hidup yang kesepian.
Jaka baru saja ditinggalkan cucu satu-satunya yang merantau ke kota, meninggalkan gubuk kecil itu menjadi saksi bisu kesunyian. Jaka duduk di tanah, bersandar pada karung goni. Ia tidak mencoba menangkapnya. Ia hanya menatap, matanya dipenuhi kerinduan yang mendalam. "Kau pasti tersesat," kata Jaka, tersenyum lemah. "Sama seperti kakek. Kakek juga kehilangan teman terbaik kakek." "Ah, bukan teman, tapi cucu. Dia pergi, katanya mencari cahaya di kota. Tapi dia membawa cahaya dari rumah ini bersamanya." Mendengar pengakuan tulus tentang kehilangan dan kerinduan, Anya merasakan sesuatu yang hangat dan menyakitkan di dadanya. Bukan kepedihan dari pengkhianatan Darian, melainkan kepedihan yang memancar dari hati Pak Tani Jaka. Hati peri Anya, yang telah disucikan oleh Alden, kini merasakan empati yang murni terhadap penderitaan manusia yang sederhana ini. Anya melompat dari karung, mendarat perlahan di pangkuan Jaka. Jaka terkejut, tetapi ia tidak menghindar. Ia membiarkan kucing bersayap itu meringkuk di sana. Bulu Anya terasa sangat lembut, seperti awan yang jatuh dari langit. "Kau benar-benar ada," bisik Jaka. Air matanya menetes, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata rasa syukur atas kehadiran yang tak terduga. "Kau membawa teman, ya? Setidaknya kakek tidak sepenuhnya sendirian lagi." Jaka memeluk kucing bersayap itu dengan kehati-hatian yang luar biasa. Saat itu, Anya merasakan gelombang kehangatan yang asing. Kehangatan dari sentuhan manusia. Sentuhan yang tidak menuntut, tidak berambisi, hanya memberi. Itu adalah kehangatan yang belum pernah ia rasakan, bahkan dari Darian di masa lalu. Jaka kemudian terbatuk keras. Batuk yang mengguncang tubuhnya yang kurus. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Wajahnya memucat. Ia mencoba bangkit untuk minum, tetapi tubuhnya ambruk, dilanda demam tinggi yang tiba-tiba. "Aduh, nak," rintih Jaka, memegang dadanya. "Kakek sudah tua." Dinginnya malam sepertinya mulai menyerang. "Maafkan kakek, nak. Sepertinya kakek tidak bisa menjagamu malam ini." Kucing bersayap itu, Anya, panik. Ia melihat penderitaan Jaka. Rasa sakit itu, yang dipancarkan dari tubuh rapuh Jaka, begitu nyata, begitu tidak pantas. Jaka telah menawarkan kehangatan hati padanya, makhluk asing, sementara ia sendiri kini menderita. "Ini bukan rasa sakitku. Ini rasa sakitnya. Rasa sakit karena kepolosan dan kebaikan." Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Ia teringat kata-kata Alden. Air mata penyembuh hanya muncul dari rasa sakit emosional yang tulus untuk penderitaan makhluk lain. Ia tidak menangisi sayap kristalnya yang hilang. Ia tidak menangisi pengkhianatan Darian. Ia menangisi Pak Tani Jaka, seorang pria tua yang baik hati dan kesepian, yang kini terbaring tak berdaya di hadapannya. Air mata Anya mengalir. Tidak seperti air mata kepahitan yang keruh. Air mata ini bersinar, kecil namun sangat murni, seperti kristal cair. 2 tetes air mata itu jatuh, mendarat tepat di bibir Jaka yang kering dan panas. Saat air mata itu menyentuh kulit Jaka, keajaiban yang tak terduga terjadi. Bukan sihir ledakan yang dahsyat, bukan cahaya yang menyilaukan. Hanya sensasi kehangatan yang lembut. Batuk Jaka mereda seketika. Demamnya menghilang, seolah air dingin telah memadamkan api. Wajahnya yang pucat kembali normal, dan energi mengalir kembali ke nadinya. Jaka membuka mata, terkejut. Ia duduk tegak, merasakan tubuhnya benar-benar pulih, bahkan lebih ringan dari sebelumnya. Kepalanya jernih. Aku baik-baik saja." Jaka bergumam, memeriksa tangannya. "Aku seperti baru bangun dari tidur nyenyak yang panjang. Padahal tadi aku hampir." Jaka menoleh dan melihat kucing bersayap itu. Ia melihat bulu-bulu di sekitar mata makhluk itu basah. Matanya yang keemasan kini tampak kelelahan, tetapi ada kilau kemenangan yang samar di dalamnya. Kau menangis?" tanya Jaka bingung. Ia menyentuh bulu kucing bersayap itu dengan jarinya. Anya, kucing bersayap, melompat menjauh, sedikit malu atas keajaiban yang ia ciptakan. Ia tidak ingin pujian, ia hanya ingin memastikan pria itu selamat. Jaka memandang kucing bersayap itu dengan tatapan baru. Tatapan yang bercampur antara kagum, takut,
dan penuh cinta. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia tahu pasti, makhluk kecil ini telah menyembuhkannya. Makhluk ini bukan hanya anugerah, melainkan keajaiban yang dibungkus dengan bulu halus. "Nak," kata Jaka, kini dengan suara yang jauh lebih kuat, "aku tidak tahu kau ini dari mana, atau makhluk apa. Tapi kau menyelamatkan hidupku." Ia berlutut di hadapan kucing bersayap itu, sikap yang sangat hormat. "Mulai sekarang, kau bukan hanya kucing bersayap. Kau adalah penyelamat. Kau adalah cahaya baru di ladang sunyi ini. Aku akan menjagamu dengan segenap hidupku." Anya merasakan gelombang emosi hangat yang melingkupi hatinya. Ini adalah penerimaan yang tulus, tanpa pertanyaan tentang asal-usulnya, tanpa tuntutan sihir. Ini adalah kehangatan yang Darian telah tolak. Ia telah berhasil. Air mata kasih sayang tanpa syaratnya adalah nyata. Kekuatan spiritual yang diberikan Alden adalah kunci yang mampu membuka pintu penyembuhan. Misi pertamanya berhasil. Jaka kemudian menggendong Anya, kucing bersayap, dan membawanya masuk ke gubuk reotnya. "Mari, kita masuk. Kau butuh tempat yang aman," kata Jaka. "Aku akan menyiapkan bubur yang hangat dan kau akan beristirahat di samping perapian. Aku akan menjagamu, seperti kau menjagaku." Saat Jaka menutup pintu gubuk, Anya melihat ke langit. Ia tahu, Darian dan dunia peri tidak akan pernah mengerti kekuatan yang ia temukan di ladang sederhana ini. Ia, si peri cahaya yang kehilangan segalanya, kini menemukan kekuatan terbesar dalam tangisan tulus untuk seorang petani tua. Keputusannya untuk tidak membalas dendam telah mengubahnya dari peri yang patah hati menjadi bayangan sayap kristal yang diberkahi dengan anugerah penyembuh. Matahari baru saja naik, tetapi gubuk reot Pak Tani Jaka yang terletak di tengah ladang jagung sunyi itu sudah tidak sunyi lagi. Kabar baik, seperti percikan api di lahan kering, menyebar dengan kecepatan yang tak terduga. Semalam, Jaka tidur nyenyak setelah pulih total. Ia bangun dengan energi seorang pemuda, bukan seorang petani tua yang renta. Ia tidak hanya sembuh dari demam, tetapi ia merasa jiwanya telah dicuci bersih dari debu-debu kesendirian. Kucing bersayap, Anya, meringkuk dengan damai di keranjang anyaman di samping perapian. Jaka mengamati makhluk mungil itu. "Kau adalah keajaiban berjalan," bisiknya, tak henti-hentinya merasa takjub. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran Anya harus dijaga kerahasiaannya, tetapi lidah tua itu terlalu gembira untuk menyimpan rahasia sebesar ini. Keesokan paginya, Jaka pergi ke kedai kopi di pinggiran desa untuk membeli kebutuhan. Wajahnya yang berseri-seri dan langkahnya yang tegap menjadi tontonan. Wajah Jaka biasanya adalah kanvas kesedihan. Kini ia bersinar seolah dihidupkan kembali. "Jaka, kau sakit parah semalam. Kami dengar. Apa yang terjadi?" tanya Marta, pemilik kedai, wanita yang dikenal cerewet namun berhati emas. "Aku sembuh, Marta. Sembuh total," seru Jaka, matanya berbinar. Seperti dicabut paksa dari kematian. "Ada keajaiban di gubukku." Jaka tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan detail penyembuhannya. Ia menceritakan tentang makhluk putih bersayap yang menangisinya dan bagaimana air mata itu seperti nektar yang menghidupkannya kembali. Tentu saja, ia menceritakannya dengan bahasa kiasan dan hiperbola, tetapi dasar kebenarannya terasa kuat. Awalnya, Marta dan beberapa tetangga tertawa, menganggap Jaka berhalusinasi karena demam. Namun, kesehatan Jaka yang tiba-tiba melompat drastis adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Tidak lama kemudian, bisikan itu berubah menjadi desas-desus. Desas-desus menjadi gosip, dan gosip menjadi harapan. Menjelang siang, gubuk Jaka dikelilingi oleh sekelompok kecil orang. Mereka bukan hanya ingin tahu, mereka datang dengan penyakit dan keputusasaan yang nyata. Ada seorang ibu yang anaknya menderita batuk kronis, seorang pria tua dengan kaki yang lumpuh, dan seorang pemuda yang wajahnya dirusak oleh penyakit kulit yang parah. Jaka membuka pintu, wajahnya terlihat gelisah. Anya, kucing bersayap, melompat ke bahunya, matanya mengamati kerumunan. "Tenang, teman-teman. Ada apa ini?" tanya Jaka. "Pak Jaka, kami dengar kabar itu. Kami dengar tentang makhluk ajaib di ladangmu," seru seorang pria. "Tolong, biarkan kami melihatnya."
Anakku sudah lama sakit. Kami sudah mencoba semua obat. Jaka menghela napas. Ia menatap Anya. Anya melompat turun dari bahunya, mendarat di ambang pintu. Ia tidak melarikan diri, tetapi ia juga tidak menyambut mereka. Anya segera merasakan energi di kerumunan itu. Ia mencari inti dari penderitaan. Namun, di antara keputusasaan yang tulus, ia juga merasakan benih-benih yang asing dan mengganggu. Rasa penasaran, sedikit keserakahan yang terselubung, dan keinginan untuk memanfaatkan keajaiban itu. Anya mengingat ajaran Alden, air mata hanya akan berfungsi jika dikeluarkan dari rasa sakit emosional yang tulus, sebuah manifestasi kasih sayang tanpa syarat. Air mata peri tidak bisa dipaksa, ia harus dipicu oleh hati yang merasakan kepedihan orang lain. Maaf, teman-teman, kata Jaka, bertindak sebagai juru bicara Anya. Makhluk ini, ia bukan dokter. Ia adalah anugerah. Dan ia hanya akan muncul dan membantu jika ia mau. Aku tidak bisa memaksanya. Kerumunan mulai memohon dan merengek. Tolong, Pak Jaka. Hanya 1 tetes. Hanya 1 tetes. Anya melompat ke atas meja kayu di teras gubuk. Ia menatap satu persatu. Ia mencoba merasakan penderitaan mereka. Ia merasakan sakit fisik yang nyata pada mereka, tetapi hati perinya tidak tersentuh. Belum. Ia hanya merasakan keinginan mereka untuk sembuh, bukan kepedihan yang menyelimuti jiwa mereka. Hatinya, yang kini menjadi wadah sensitif untuk emosi murni, belum merespons. Seorang pria kaya dari kota, Tuan Harun, yang menderita penyakit sendi kronis, mendorong maju. Wajahnya merah karena kesakitan dan frustrasi. Aku akan membayarmu, Pak Jaka. Berapapun yang kau mau. Tawar Harun, mengeluarkan sekantong penuh koin perak. Berikan padaku kucing itu sebentar saja. Aku butuh kesembuhan instan. Melihat Tuan Harun yang mencoba membeli air mata penyembuh dengan keserakahan, hati Anya dipenuhi rasa muak yang dingin, mengingatkannya pada ambisi Darian yang dangkal. Kucing bersayap itu mengepakkan sayapnya sedikit, seolah berkata, kau tidak bisa membeli kasih sayang tanpa syarat. Jaka segera menyingkirkan kantong koin itu dengan tangan tegas. Pergi, Tuan Harun. Keajaiban ini bukan untuk diperjualbelikan. Kembali jika hatimu yang sakit, bukan hanya sendimu. Tuan Harun pergi dengan marah dan kekecewaan, tetapi yang lain tetap tinggal. Anya menyadari ini adalah ujian hati nurani yang sebenarnya. Ia tidak bisa menyembuhkan semua orang, apalagi mereka yang datang dengan motivasi tersembunyi. Ia harus mencari jiwa yang paling murni, yang paling membutuhkan, yang kehadirannya memancarkan kepolosan sejati. Sesaat kemudian, kerumunan itu bergeser. Muncul seorang gadis kecil, mungkin berusia 8 tahun, didampingi oleh ayahnya. Gadis itu kurus kering, wajahnya pucat pasi, dan ia batuk terus-menerus hingga tubuhnya bergetar. Namanya Lina. Lina tidak memohon. Ia hanya menatap kucing bersayap itu dengan mata besar yang polos, dipenuhi air mata yang membeku karena rasa sakit. Ia tidak meminta disembuhkan. Ia hanya meminta belas kasihan. Pak Jaka, bisik ayah Lina, suaranya pecah. Aku tidak punya uang. Aku hanya punya putriku. Aku hanya ingin ia tidak menderita lagi. Aku sudah rela jika dia harus pergi, asalkan dia pergi dengan damai. Perkataan ayah Lina itu, yang merelakan segalanya demi kedamaian anaknya, adalah pemicu yang dibutuhkan Anya. Anya merasakan gelombang emosi menghantamnya, rasa sakit yang tulus, cinta orang tua yang tak terbatas, dan kepasrahan yang menyentuh jiwa. Rasa sakit Jaka adalah kesendirian. Rasa sakit Lina adalah kepolosan yang terancam. Dalam bentuk kucing bersayap itu, Anya merasakan air mata panas menggenang. Air mata itu mengalir, bukan karena ia sedih atau patah hati, melainkan karena ia mencintai makhluk fana di hadapannya dengan kasih sayang tanpa syarat. Air mata penyembuh itu mengalir. 1 tetes jatuh dari bulu Anya dan mendarat di dahi Lina yang demam. Dampaknya instan dan dramatis. Batuk Lina berhenti. Warna kembali ke pipinya. Matanya, yang tadinya buram karena sakit,
kini bersinar. Ia menatap kucing bersayap itu dengan kagum. Lina tidak berteriak sembuh. Sebaliknya, ia melompat maju, meraih kucing bersayap itu, dan memeluknya erat-erat ke dadanya. "Terima kasih, malaikatku," bisik Lina tulus, sebelum ia bahkan menyadari tubuhnya telah sembuh. Ia hanya merasakan kehangatan yang dipancarkan makhluk itu. Ayah Lina ambruk ke tanah, menangis terseduh-seduh, bukan karena penyakit yang sembuh, tetapi karena keajaiban cinta. Melihat adegan itu, kerumunan yang tadi riuh seketika terdiam. Mereka menyaksikan sendiri, air mata penyembuh itu tidak diberikan karena uang atau paksaan, tetapi karena cinta sejati. Pada saat itu, Anya menyadari bahwa kekuatannya adalah pedang bermata dua. Ia tidak bisa menyembuhkan dunia. Ia hanya bisa menyembuhkan hati yang tulus. Jaka maju ke depan, berdiri di hadapan kucing bersayap dan Lina. Ia berbicara kepada seluruh desa dengan otoritas baru. "Kalian lihat, keajaiban ini tidak dapat dibeli. Ia hanya merespons kebaikan murni. Jika kalian ingin air matanya, jangan datang dengan penyakit di tubuh, tetapi datanglah dengan penyakit di hati yang ingin kalian sembuhkan." Berita ini bukan sekadar penyembuhan Lina, melainkan pernyataan bahwa air mata kucing bersayap adalah ujian hati nurani, menyebar lebih cepat lagi ke seluruh desa, bahkan melintasi batas kota. Di satu sisi, desa memuja kucing bersayap ajaib sebagai malaikat. Di sisi lain, berita ini mulai menarik perhatian pihak yang lebih gelap, bangsawan serakah dan, yang paling berbahaya, sayap-sayap kerajaan peri yang mencium adanya energi pemulihan yang sangat kuat. Anya telah menetapkan batasnya, dan ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa pengkhianatan Darian tidak merusak kemampuannya untuk mencintai. Namun, dengan semakin banyaknya perhatian, ia tahu bahwa kedamaiannya di ladang Jaka akan segera terancam. Ia telah menjadi terlalu penting bagi dunia fana ini. Ketenangan di ladang Pak Tani Jaka hancur, tergilas oleh roda ketenaran yang berputar kencang. Setelah penyembuhan ajaib gadis kecil, Lina, yang disaksikan banyak orang, gubuk itu kini bukan lagi tempat persembunyian. Ia telah menjadi mercusuar harapan bagi yang putus asa, dan target menggiurkan bagi yang serakah. Anya, kucing bersayap, menjalani hari-hari dengan hati-hati. Ia terus menempel pada Jaka, terbang di antara bahu dan keranjang kerjanya. Ia telah memahami bahwa di dunia fana ini, ketulusan adalah mata uang yang langka. Ia harus menjadi hakim yang adil, dan air matanya adalah vonis yang hanya diberikan kepada hati yang benar-benar rapuh dan tulus. Namun, seperti yang diperingatkan Alden, kekuatan yang besar selalu menarik perhatian kegelapan yang sama besarnya. Di kota terdekat, berkuasa seorang bangsawan kejam bernama Lord Kael. Kael adalah penguasa yang tamak. Perutnya dipenuhi ambisi yang tak terpuaskan. Ia mendengar tentang makhluk ajaib yang menangis koin emas cair. Begitulah kabar itu dibumbui di kalangan elit. Tuan Harun, yang ditolak Anya, memicu nafsu Kael dengan menceritakan penolakan itu. Kael tidak tertarik pada kasih sayang tanpa syarat. Ia hanya ingin menduplikasi air mata penyembuh itu untuk dijual kepada kerajaan yang sedang berperang, menghasilkan kekayaan yang tak terhitung. Suatu pagi, saat kabut masih menggantung tebal di atas ladang jagung, sepasukan tentara berkuda berpakaian seragam hitam tiba-tiba menyerbu. Mereka mengepung gubuk Jaka dengan cepat dan brutal, seperti tangan baja yang meremas sehelai kain sutra. "Pak Tani Jaka," teriak kapten dari barisan KL. "Kami tahu kau menyembunyikan keajaiban. Serahkan kucing bersayap itu, atau kau akan menghadapi hukuman karena menyembunyikan aset milik kekaisaran." Jaka, yang sedang memberi makan ayam, berdiri tegak, memegang cangkul tuanya seolah itu adalah pedang. "Dia bukan aset siapa-siapa. Dia adalah anugerah. Kalian tidak akan bisa menyentuhnya." Anya melayang di atas kepala Jaka, sayapnya bergetar. Ia merasakan gelombang ketakutan yang dingin dari Jaka, tetapi yang lebih kuat adalah tekad untuk melindunginya. Keputusan Jaka untuk berdiri melawan ancaman demi melindungi makhluk kecil itu adalah manifestasi cinta murni yang sama, yang menyembuhkannya. Lord Kael sendiri kemudian muncul, berbusana mewah, menunggang kuda hitam. "Cukup, orang tua,"
Keajaiban adalah milikku. Tangkap dia, dan bawa makhluk itu hidup-hidup. Para prajurit menyerbu. Jaka melawan sekuat tenaga. Ia bukan prajurit, tetapi ia bertarung dengan semangat seorang ayah. Namun, ia hanyalah pria tua yang letih. Dalam hitungan detik, ia dilumpuhkan dan diseret. "Jangan sentuh dia!" teriak Jaka, matanya mencari Anya. Anya melihat Jaka diseret ke kandang kayu yang digunakan untuk mengangkut hewan. Jaka diikat di sana. Pergelangan tangannya diikat dengan tali yang kasar. Prajurit mulai menghancurkan perabot gubuk Jaka, mencari tempat persembunyian rahasia. Penderitaan yang Anya saksikan kali ini berbeda dari penderitaan penyakit ini, adalah penderitaan ketidakadilan. Penderitaan orang baik yang disiksa oleh keserakahan. Anya, yang bersembunyi di atap gubuk yang roboh, merasakan amarah dan kesedihan memuncak. Ia tidak marah pada KL. Ia marah karena ia tidak berdaya untuk melindungi orang yang telah menunjukkan kasih sayang tanpa syarat padanya. "Aku tidak punya sayap kristal. Aku tidak bisa meledakkan mereka dengan sihir." Pikiran itu bergema, membawa kembali rasa sakit pengkhianatan Darian. Namun, suara Alden berbisik di benaknya, "Kekuatanmu kini adalah memulihkan, bukan menghancurkan." Anya melihat Jaka. Wajah Jaka tampak tenang meskipun disiksa. "Mereka tidak akan mendapatkanmu, nak," bisik Jaka dari kandangnya. Suaranya parau karena menahan sakit. "Larilah. Aku tidak butuh air mata mereka. Aku hanya butuh kau selamat." Mendengar kata-kata itu, hati Anya pecah. Jaka, dalam penderitaannya, masih memikirkan keselamatannya. Ini adalah puncak ketulusan. Air mata penyembuh mulai mengalir dari mata emas Anya. Deras, tanpa bisa dihentikan. Air mata kali ini mengalir bukan hanya tetesan, melainkan seperti gerimis. Anya mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, sangat tinggi, hingga ia mencapai puncak ladang jagung, berputar-putar di atas kandang tempat Jaka disekap. Air mata itu jatuh seperti hujan, membasahi kandang Jaka. Saat air mata itu menyentuh tubuh Jaka yang lecet dan terikat, tali kasar itu seketika melonggar, kulitnya yang memerah kembali mulus, dan ia merasakan kekuatan baru. "Apa-apaan ini?" teriak KL, melihat Jaka tiba-tiba tampak segar kembali. Anya tidak berhenti. Air mata itu terus jatuh, membasahi para prajurit dan para petani yang ditahan KL untuk dipekerjakan paksa. Para petani yang tadinya kelelahan dan sakit, tiba-tiba mendapatkan kekuatan dan semangat baru. Mereka saling pandang. Mata mereka dipenuhi keberanian yang baru lahir. Jaka, yang telah lepas dari tali ikatan, berdiri tegak. Ia mengangkat cangkulnya. "Air matanya telah memulihkan kita. Mereka yang datang dengan keserakahan akan binasa. Tapi kita yang menderita ketidakadilan akan berdiri tegak." Anya terbang lebih tinggi lagi, mencapai langit kelabu di atas ladang. Ia membiarkan air matanya jatuh ke seluruh ladang dan desa. Ini adalah pengorbanan emosional besar-besaran, sebuah deklarasi publik. Pada titik ini, dengan air matanya yang memulihkan ratusan orang sekaligus, Anya melakukan hal yang tak terhindarkan. Ia menggunakan telepati, yang meskipun lemah tanpa sayap kristal, diperkuat oleh gelombang emosi murni. Sebuah suara, seperti melodi kristal yang pecah, bergema di benak setiap orang di ladang itu. KL, Jaka, para prajurit, dan penduduk desa yang mulai berdatangan. "Aku adalah Anya. Aku bukan kucing. Aku adalah kucing bersayap. Aku datang dari cahaya, tetapi aku telah kehilangan sayapku karena sebuah pengorbanan besar. Pengkhianatan telah membawaku ke sini. Air mataku bukan sihir. Ia adalah kasih sayang tanpa syarat yang lahir dari rasa sakit. Jangan cari kekayaan dariku. Cari kemurnian hati. Aku tidak akan lagi bersembunyi. Aku akan melindungi yang lemah." Pengakuan itu menyambar seperti petir di siang bolong. Para prajurit KL, yang sebagian besar hanyalah rakyat biasa yang dipaksa, kini dipenuhi semangat dan moral yang pulih. Mereka saling pandang. Mereka melihat Lord KL, si bangsawan serakah, dengan mata baru.
Mereka telah disembuhkan, dan mereka tahu siapa yang menyebabkan penderitaan mereka. Dia bukan iblis. Dia malaikat. Lord KL adalah iblis, teriak salah satu prajurit. Kekacauan pecah. Para petani yang pulih, dibantu oleh prajurit yang memberontak, menyerbu Lord KL. KL, yang tidak disembuhkan oleh air mata itu karena hatinya dipenuhi keserakahan, melarikan diri dengan panik dan rasa malu. Jaka melihat ke atas, ke arah kucing bersayap yang terbang tinggi di langit. Anya. Bisiknya, memanggil nama itu untuk pertama kalinya. Kau luar biasa. Di jauh sana, melintasi dimensi, di kerajaan peri, sebuah peringatan berdering. Kekuatan besar, yang memiliki esensi seperti peri, tetapi tidak memiliki tanda sihir, baru saja memancarkan gelombang energi pemulihan yang masif ke dunia fana. Darian, peri malam yang kini berkuasa, duduk di singgasananya. Ia telah melupakan Anya, menganggapnya mati di jurang senyap. Namun, gelombang energi itu membangkitkan ingatan yang dingin. Energi itu, aku tahu aromanya, gumam Darian, matanya menyipit. Itu adalah cahaya murni, tapi bercampur dengan debu fana. Mungkinkah? Tidak. Itu tidak mungkin dia. Namun, Darian tahu, energi pemulihan sebesar itu tidak mungkin kebetulan. Keberadaan makhluk yang memancarkan aura cahaya murni yang hilang itu terlalu berisiko bagi kekuasaannya. Ia harus menyelidiki. Anya, yang kini telah secara publik mengumumkan keberadaannya dan kekuatannya, telah menarik perhatian yang paling fatal. Pengakuan publik ini, yang menyelamatkan Jaka dan ratusan petani, kini menjadi pemantik yang membawa bayangan masa lalu kembali. Di ladang jagung, Anya, kelelahan tetapi puas, mendarat di bahu Jaka. Ia tahu pertarungan belum selesai. Ia baru saja lolos dari tangan keserakahan fana. Kini, ia harus bersiap menghadapi bayangan masa lalunya sendiri, yang akan datang dengan sayap yang jauh lebih gelap. Setelah kepergian Lord KL yang dipermalukan dan pemberontakan kecil yang sukses, ladang jagung Pak Tani Jaka menjadi tempat peristirahatan yang damai, meskipun ketenangan itu terasa seperti lapisan es tipis di atas air mendidih. Penduduk desa, yang kini pulih dan penuh rasa terima kasih, berbondong-bondong membantu Jaka membangun kembali gubuknya. Mereka bekerja dengan semangat baru, seolah setiap ayunan cangkul adalah lagu syukur untuk Anya, kucing bersayap. Anya, yang beristirahat di bahu Jaka, tahu bahwa kedamaian ini hanyalah jeda. Pengungkapan dirinya melalui gelombang telepati telah mengirimkan riak-riak melintasi batas dimensi, dan riak itu pasti akan mencapai telinga Darian, si peri malam, mantan kekasih dan pengkhianatnya. Hatinya, meskipun kini dipenuhi kasih sayang tanpa syarat, masih merasakan kecemasan yang dingin. Bertemu Darian berarti menghadapi cermin dari patah hati terbesarnya. Sore itu, ketika bayangan memanjang dan udara terasa berat, firasat buruk itu menjadi nyata. Jaka, yang sedang menanam bunga di ambang pintu gubuk, tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk, jauh lebih tajam daripada angin musim gugur. Langit, yang tadinya biru cerah, perlahan-lahan diselimuti kabut ungu gelap, seperti memar yang menyebar di cakrawala. Jaka, ada sesuatu yang datang, bisik Anya melalui telepati, suaranya terdengar tegang. Bukan manusia. Di batas ladang, muncul siluet-siluet tinggi. Mereka bukan prajurit fana. Mereka adalah peri malam, mengenakan zirah gelap yang menyerap cahaya, bergerak dengan keheningan mematikan. Di tengah mereka, menunggang kuda bayangan, adalah Darian. Darian tampak lebih hebat dan mengerikan dari ingatan Anya. Kekuatan yang ia peroleh setelah mengkhianati Anya telah memberinya aura keangkuhan yang gelap. Matanya, sehitam malam tanpa bintang, menyapu ladang itu, mencari tanda-tanda keajaiban. Jaka meletakkan skopnya. Ia meraih Anya, yang melompat ke bahunya, dan berjalan maju. Beberapa penduduk desa yang masih ada di ladang berlari bersembunyi. Darian menghentikan kudanya beberapa meter dari Jaka. Ia menatap Jaka dengan jijik, seolah menatap jamur yang tumbuh di tanah basah. Kau pasti si petani tua yang menyembunyikan keajaiban itu. Suara Darian dalam dan serak, membawa gema otoritas yang kejam. Aku adalah Komandan Darian dari Kerajaan Peri Malam. Aku datang atas nama Dewan Peri.
Kami menerima laporan bahwa ada energi murni yang dicuri dari dimensi kami, disembunyikan dalam wujud yang menyedihkan. Darian membiarkan pandangannya tertuju pada Anya yang bertengger di bahu Jaka. Matanya melebar sedikit, terkejut. Meskipun wujudnya berubah total menjadi kucing bersayap yang mungil, energi inti yang dipancarkan Anya, yang kini dihiasi aura kasih sayang tanpa syarat, tak dapat disangkal. Itu dia. Darian merasakan gelombang amarah dan kekalahan. Ia hidup. Ia tidak hanya hidup, ia menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa kukuasai. Anya menatap lurus ke mata Darian, tidak gentar. Ia tidak merasakan sakit hati lama, hanya kekosongan yang dingin. Pengkhianatan Darian sudah ia terima dan ia gunakan untuk tumbuh. Siapapun kau, peri malam, jawab Jaka, suaranya tenang, seperti sungai yang mengalir pasti. Makhluk ini bukan barang curian. Dia adalah anugerah, dan dia tinggal bersamaku. Darian tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. Seorang petani sepertimu berbicara tentang anugerah? Kau pikir kau pantas memiliki apa yang seharusnya menjadi milik para dewa? Turunkan makhluk itu, atau aku akan menghancurkan ladangmu hingga menjadi abu. Saat Darian mengacungkan pedang gelapnya, penduduk desa yang bersembunyi tiba-tiba muncul. Mereka berdiri di belakang Jaka, membentuk tembok yang rapuh namun penuh tekad. Ada Lina, gadis kecil yang sembuh, memegang erat tangan ayahnya. Ada Marta, si pemilik kedai, membawa garpu rumput. Dia bukan milikmu, seru seorang penduduk desa. Dia menyembuhkan kami ketika kalian, para penguasa, tidak pernah peduli. Air matanya adalah obat kami, teriak Lina. Dia adalah malaikat kami. Darian tertegun melihat pemandangan itu. Para fana ini rela mempertaruhkan hidup mereka untuk makhluk yang ia buang. Sungguh ironis, Anya, gumam Darian, berbicara langsung ke kucing bersayap melalui telepati, mengabaikan Jaka. Kau dibuang oleh yang kuat, dan kini kau dikelilingi oleh debu fana yang menyembahmu. Apa yang kau lakukan? Mencari simpati. Anya membalas transmisi telepati itu, suaranya tenang dan tegas, berbeda dengan teriakan keputusasaan di jurang senyap dulu. Aku mencari kedamaian, Darian. Kedamaian yang tidak pernah kau temukan dalam ambisimu. Aku tidak mencari simpati. Aku menyebarkan kasih sayang tanpa syarat. Sesuatu yang kau tolak demi tahta yang dingin. Omong kosong, bentak Darian secara lisan. Serahkan makhluk itu, petani. Dia adalah peri cahaya yang memberontak. Dia harus kembali ke dewan untuk diadili. Dia adalah temanku, dan kau tidak akan menyentuhnya, tegas Jaka. Jaka memandang mata hitam Darian. Dengarkan aku, komandan. Kau bilang dia memberontak? Kami bilang dia penyembuh. Jika dia memberontak, dia pasti akan menghancurkan kami dengan kekuatanmu. Tapi dia malah memilih menyembuhkan. Kau tidak datang untuk keadilan. Kau datang karena kau takut kekuatannya, yang kini telah melampauimu, meskipun dalam wujud yang berbeda. Perkataan Jaka menusuk Darian. Ia memang takut. Ia takut bahwa Anya telah menemukan kekuatan yang lebih tinggi dari sihir kristal. Kekuatan untuk dicintai. Kekuatan yang tidak bisa ia beli atau curi. Darian mengacungkan pedangnya ke arah Jaka. Kau melindunginya karena kebodohan. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah makhluk yang hidup dengan sihir, yang kehilangannya karena kebodohan. Anya melompat dari bahu Jaka, melayang di antara Darian dan penduduk desa. Dia tahu siapa aku, Darian, dan dia memilihku, apa adanya. Lebih dari yang pernah kau lakukan, kata Anya. Suaranya hanya terdengar di benak Darian, tetapi membawa beban ribuan tahun. Anya kemudian melakukan hal yang paling berani. Ia terbang menuju Darian, mendarat di ujung pedang gelapnya. Pedang itu, yang merupakan wadah sihir peri malam, seharusnya membakarnya. Tetapi air mata kasih sayang telah membersihkannya dari kepahitan. Anya meneteskan satu tetes air mata di ujung pedang Darian. Air mata itu, yang mengandung esensi kasih sayang dan pengampunan, mengalir di bilah pedang hitam itu, menghasilkan dengungan lembut. Seketika, lapisan kegelapan di sekitar Darian, aura arogansi dan ambisi,
sedikit demi sedikit mencair. Darian tersentak. Selama sepersekian detik, ia merasakan kembali dirinya yang dulu, sebelum pengkhianatan. Ia merasakan kembali cinta untuk Anya, dan rasa penyesalan yang tajam atas apa yang telah ia lakukan di jurang senyap. Itu adalah sensasi yang menyakitkan, seperti luka lama yang tiba-tiba terbuka. Anya. Bisik Darian, suaranya tercekat. Nama itu nyaris tak terdengar. Ia melihat wajah mungil kucing bersayap itu, mata emasnya yang memancarkan pemaafan. "Jangan gunakan air matamu untukku," bentak Darian, tiba-tiba marah pada kelemahan yang ia rasakan. Ia menjentikan pedangnya, membuat Anya terlempar. Anya mendarat lembut di tangan Jaka. Darian kembali mengumpulkan dirinya. Penyesalan itu, ia buru-buru menenggelamkannya di bawah selimut ambisi. "Aku tidak akan mengambilmu secara paksa hari ini," ujar Darian dingin, kembali memasang topengnya. "Tetapi ini belum berakhir, Anya. Kekuatanmu adalah ancaman bagi tatanan kerajaan peri. Dewan akan segera bertindak. Bersiaplah." Ia menatap Jaka. "Dan kau, petani tua, jika aku kembali, kau akan dihancurkan. Pertimbangkan baik-baik siapa yang kau lindungi." Darian membalikkan kudanya. Ia dan pasukan peri malamnya menghilang secepat mereka datang, meninggalkan kabut ungu gelap dan bau belerang yang menusuk. Mereka pergi, bukan karena menang, tetapi karena Darian merasa dikalahkan secara spiritual oleh air mata yang ia tolak. Penduduk desa berteriak gembira. Mereka telah mengalahkan tidak hanya Lord Kael, tetapi juga pasukan dari dimensi lain. Jaka memeluk Anya erat-erat. "Aku tahu aku tidak salah. Nak, kau adalah makhluk paling murni yang pernah kutemui." Anya, yang kini kelelahan setelah menggunakan kekuatan emosionalnya, hanya bisa meringkuk. Ia berhasil menghadapi pengkhianatnya. Ia memilih memaafkan, dan pemaafan itu melukai Darian lebih dari pertempuran fisik manapun. Namun, kata-kata Darian terakhir bergema di benaknya, "Dewan akan segera bertindak." Darian mungkin telah mundur karena pertimbangan pribadi, tetapi ia akan kembali dengan kekuatan penuh dari kerajaan peri. Anya harus bersiap. Ia tahu, untuk mengakhiri konflik ini, ia harus kembali ke dimensi asalnya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyelesaikan transformasinya dan menyelamatkan dunianya dari dalam. Tujuan selanjutnya, akar pohon kehidupan, kini menjadi satu-satunya jalan. Ia harus meninggalkan Jaka, sang penyelamat fana, dan kembali menemui Alden. Setelah badai berlalu, badai ambisi Lord Kael yang fana dan badai pengkhianatan Darian yang dimensional, ladang jagung Pak Tani Jaka kembali diselimuti ketenangan, tetapi ketenangan itu kini dipenuhi kesadaran baru. Mereka tidak lagi hidup dalam kepolosan, mereka hidup di bawah ancaman. Anya, kucing bersayap, melompat turun dari bahu Jaka, mondar-mandir kecil di atas meja kayu. Meskipun ia telah memenangkan konfrontasi emosional melawan Darian, kata-kata terakhir Darian adalah racun yang bekerja lambat. Dewan akan segera bertindak. Itu adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada pasukan peri malam yang marah. Dewan peri mewakili hukum, dan mereka akan datang dengan kekuatan yang sah dan tak terbantahkan. Jaka duduk di kursi goyangnya, memandangi Anya dengan mata yang dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Ia telah menyaksikan keajaiban, tetapi ia juga menyaksikan kebrutalan. "Kau harus pergi, nak," bisik Jaka. Ia menyentuh kepala Anya dengan jari telunjuknya yang kasar. Anya membalas tatapan Jaka, menumpahkan pikiran-pikiran melalui telepati. "Aku tahu, Jaka. Keberadaanku di sini telah membawa bahaya bagi kalian. Darian tidak akan beristirahat. Dia akan kembali, dan kali ini, dia akan membawa seluruh kerajaan." "Bukan hanya itu," sela Jaka, menghela napas panjang. "Kau telah menyembuhkan desa ini, Anya. Tapi kau juga telah menunjukkan pada dunia bahwa ada cara yang mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keserakahan Lord Kael adalah benih. Kedatangan Darian adalah pupuknya. Mereka akan terus datang, dan kami tidak bisa terus melindungimu." Jaka bangkit dan berjalan ke perapian,
mengambil liontin kayu yang ia ukir dari akar pohon tua. Liontin itu adalah ukiran kecil berbentuk hati, sederhana dan jujur. Kau harus kembali ke tempat asalmu, ke roh penjaga yang mengirimu, lanjut Jaka. Kau harus menyelesaikan apapun yang harus kau selesaikan, agar kau bisa kembali ke sini dengan aman, tanpa dikejar bayang-bayang masa lalumu. Anya terbang ke tangan Jaka, merasakan beratnya keputusan itu. Jaka adalah jangkar emosionalnya, orang yang telah mengajarinya arti cinta murni setelah pengkhianatan Darian. Meninggalkannya terasa seperti memotong akar yang baru tumbuh. Aku takut kembali ke sana. Duniaku adalah dunia pengkhianatan, Darian adalah buktinya. Anya mengakui, rasa sakitnya terasa begitu nyata dalam transmisi telepatinya. Jaka duduk di depannya, menatap kucing bersayap itu dengan kelembutan yang tak terhingga. Kau bukan lagi peri cahaya yang lemah dan sombong, Anya. Kau adalah bayangan sayap kristal yang diberkahi oleh kasih sayang. Darian mengkhianatimu, itu benar. Tapi aku percaya padamu. Desa ini percaya padamu. Kau memiliki kekuatan baru sekarang, kekuatan untuk memaafkan dan memulihkan. Jaka membuka telapak tangannya. Pakailah ini. Ia meletakkan liontin kayu hati itu di leher mungil Anya. Ini tidak memiliki sihir, tidak memiliki kristal. Ini hanyalah kayu tua. Tapi ia membawa cinta murni dari ladang ini, cinta yang tidak menuntut, tidak berambisi. Bawa ini sebagai jimat. Ketika kau merasa ragu, sentuhlah. Ingatlah, kau berjuang bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi cinta ini. Anya merasakan air mata penyembuh bergenang lagi, kali ini bukan karena penderitaan, melainkan karena keharuan yang tak tertahankan. Itu adalah air mata syukur, air mata yang menguatkan tekadnya. Aku berjanji, Jaka, aku akan kembali. Aku harus membuktikan pada Dewan Peri, dan pada diriku sendiri, bahwa jalan kasih sayang ini adalah jalan yang benar, bukan jalan yang lemah. Jawab Anya, janji itu terukir kuat di udara. Pagi berikutnya, Jaka mengumpulkan penduduk desa. Ia tidak menyembunyikan kepergian Anya. Teman-teman, kata Jaka, suaranya dipenuhi emosi. Anya harus pergi. Untuk sementara, ia harus menyelesaikan urusannya di dunia sana, agar kita semua bisa aman di sini. Kerumunan itu terdiam. Ada kesedihan, tetapi tidak ada protes. Mereka telah belajar menghormati keputusan kucing bersayap itu. Lina, gadis kecil yang sembuh maju dengan memegang erat sebuah bunga matahari kecil. Bunga yang tumbuh dari tempat air mata Anya jatuh. Anya, ini untukmu, kata Lina. Air matanya mulai menggenang. Semoga kau selamat. Kau adalah malaikat yang tidak butuh sayap kristal. Kau hanya butuh hati. Lina memeluk kucing bersayap itu. Anya membiarkan air matanya jatuh pada bunga matahari itu, sebagai tanda terima kasih dan perpisahan, menyegel bunga itu dengan esensi penyembuhan agar ia tidak pernah layu. Ayah Lina, Marta, dan penduduk desa lainnya berbaris, mengucapkan selamat jalan, berjanabji bahwa mereka akan menjaga ladang itu dan rahasia Anya dengan segenap jiwa mereka. Perpisahan itu terasa seperti ritual suci, momen di mana dunia fana dan dunia peri saling memberi dan menerima tanpa syarat. Saat matahari mencapai titik tertinggi di langit, Anya tahu waktunya telah tiba. Ia harus membuka portal menuju akar pohon kehidupan. Ia tidak bisa menggunakan sisa-sisa sihir, tetapi ia kini menguasai kekuatan emosi murni. Anya memejamkan mata. Ia memusatkan perhatiannya pada liontin kayu di lehernya, merasakan kehangatan cinta Jaka dan penduduk desa. Ia memanggil memori tentang Alden, tempat yang penuh kebijaksanaan. Dengan jeritan telepati yang memecah keheningan, jeritan yang bukan berasal dari rasa sakit, melainkan dari tekad yang membara, ia merobek ruang di udara. Portal, bukan lagi pusaran cahaya hijau Alden, melainkan pusaran cahaya keemasan yang dipenuhi bulu-bulu halus, terbuka di hadapannya. Itu adalah portal yang lahir dari emosi, bukan sihir. Anya terbang, melewati portal itu dengan cepat. Sebelum ia lenyap sepenuhnya, ia melirik ke bawah. Jaka berdiri di sana, memegang cangkul, menatapnya.
Jaka tidak menangis. Ia tersenyum, senyum bangga dan penuh harap. "Kembalilah, anakku," bisik Jaka ke dalam angin. "Kami akan menantimu." Anya menghilang. Ia memasuki ruang antara dimensi, tempat yang terasa hangat dan akrab. Ia kini sendirian, tetapi ia tidak merasa sepi. Liontin kayu di lehernya adalah pengingat bahwa ia memiliki rumah dan cinta untuk kembali. Perjalanan ini adalah perjalanan yang harus ia lakukan sendirian. Ia harus mendapatkan kembali keutuhan spiritualnya di bawah pengawasan Alden agar ia bisa kembali ke dunia asalnya, kerajaan peri, dan menghadapi Darian secara final, bukan sebagai peri yang patah hati, tetapi sebagai perwujudan kasih sayang. Ia tahu, saat ia kembali nanti, ia akan membawa kekuatan yang dapat mengubah nasib kerajaan peri dan membuktikan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah mengalahkan pengampunan. Pusaran cahaya keemasan yang diciptakan oleh tekad dan kasih sayang Anya, kucing bersayap, terasa seperti lorong waktu yang dilapisi bulu halus. Di dalamnya, tidak ada ruang dan waktu seperti yang dikenal dunia fana, hanya ada keheningan dan kecepatan yang tak terlukiskan. Liontin kayu dari Pak Tani Jaka yang melingkari lehernya menjadi satu-satunya kompas nyata, memancarkan kehangatan sederhana yang melawan dinginnya ruang antar dimensi. Anya menyadari perbedaan antara perjalanan ini dan perjalanan traumatisnya. Dulu, ia terlempar ke jurang senyap dalam keputusasaan. Tubuhnya adalah cangkang kosong yang didorong oleh pengkhianatan Darian. Kini, ia terbang dengan tujuan, didorong oleh kasih sayang tanpa syarat dan janji untuk kembali ke rumah fana yang menantinya. Ia memejamkan mata emasnya. Dalam keheningan itu, ia melakukan refleksi diri yang paling brutal. "Aku pernah menjadi peri cahaya terkuat. Sayap kristalku adalah mahkotaku. Aku sombong," pikir Anya, memancarkan transmisi telepati ke ruang hampa. "Aku mencintai Darian karena ia melengkapi kekuatanku, bukan karena ia melengkapi jiwaku. Pengkhianatannya adalah cermin dari kelemahanku sendiri." Ia mengingat wajah Jaka, Lina, dan seluruh penduduk desa yang berdiri melindunginya dari Darian. Mereka tidak meminta sihir, mereka meminta harapan. "Jaka mengajariku bahwa kerentanan adalah kekuatan tertinggi. Air mataku hanya berfungsi ketika aku membiarkan diriku merasakan penderitaan orang lain. Aku harus menjadi bejana emosi, bukan menara kristal yang dingin." Setelah apa yang terasa seperti keabadian, kucing bersayap itu mendarat dengan lembut di atas hamparan akar yang berkelindan, di bawah naungan kolosal pohon kehidupan. Atmosfer tempat itu bergetar dengan energi kehidupan murni, suara senandung alam semesta, bisikan pertumbuhan, dan napas bumi. Di sana, di antara akar-akar yang menjulang, Alden, roh penjaga, menantinya. "Kau kembali, Anya," sapa Alden, suaranya tenang, seperti daun yang jatuh di musim gugur. "Tapi kau kembali bukan sebagai peri yang kembali meminta kekuatannya. Kau kembali sebagai sesuatu yang baru." Anya melompat dari akar ke bahu Alden, sebuah isyarat kepercayaan yang intim. "Aku kembali untuk menyelesaikan transformasiku, Alden. Aku sudah menguasai air mata penyembuh. Aku sudah menguji hati manusia dan menghadapi bayangan masa laluku. Tapi aku butuh bimbinganmu. Bagaimana aku bisa mengalahkan Darian tanpa sayap kristal? Bagaimana aku bisa menyelamatkan kerajaan peri yang telah kutinggalkan?" Alden menghela napas. Udara di sekitarnya terasa sejuk dan beraroma kayu tua. Darian adalah manifestasi dari penyakit lama kerajaan peri, ambisi yang lahir dari ketakutan. Kau tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan sihir, karena ia akan selalu mencari kekuatan yang lebih besar. Kau harus mengalahkannya dengan kebenaran. Alden menunjuk ke liontin kayu yang dikenakan Anya. "Liontin itu adalah buktimu. Kebenaran terletak pada fakta bahwa kau, tanpa sayap kristal, lebih kuat dan dicintai daripada Darian dengan seluruh tahta dan pasukannya. Inilah kebenaran penderitaan." Alden kemudian meminta Anya menceritakan kembali seluruh perjalanannya, dari saat ia ditemukan Jaka hingga konfrontasinya dengan Darian. "Setiap tetes air mata yang kau jatuhkan, setiap tindakan tanpa pamrih yang kau lakukan, telah membentuk sayap kristal baru," jelas Alden. "Sayap ini tidak terbuat dari mineral dimensi, tetapi dari esensi kasih sayang tanpa syarat yang kau temukan. Inilah yang akan memberimu kemenangan. Tapi, Darian akan menggunakan kekuatan pasukan peri malam. Dewan akan menuntut keadilan.
Aku tidak bisa bertarung dalam wujud kucing bersayap ini, tanya Anya. Rasa putus asa mulai merayapi benaknya. Tepat, jawab Alden. Kau harus kembali ke wujudmu yang sebenarnya. Dan aku akan membantumu. Tetapi sayap kristal yang akan kau dapatkan kembali akan berbeda. Ia harus diresapi sepenuhnya oleh esensi yang kau bawa dari dunia fana. Alden melakukan ritual kuno. Ia merobek kulit di dadanya, dan dari dalam, mengalirkan getah emas murni, intisari kehidupan abadi. Getah itu mengalir ke tubuh mungil Anya. Ini adalah pemulihan total, Anya. Pemulihan dari pengkhianatan Darian. Pemulihan dari rasa sakit akibat kehilangan sayap kristal. Selama pemulihan ini, kau harus memutuskan satu hal, dan ini adalah ujian terakhirmu. Apa tujuanmu kembali ke kerajaan peri? Anya merasakan energinya kembali. Wujud kucing bersayapnya mulai memancarkan cahaya yang memekakkan telinga. Ia merasakan sayap kristalnya mulai tumbuh kembali, bukan dari tulang, melainkan dari inti jiwanya. Di tengah gelombang energi yang meluap-luap, Anya harus melakukan keputusan final, sebuah keputusan yang akan menjadi fondasi dari akhir bahagia kisah ini. Tujuan pertamaku adalah mengambil kembali tahtaku, menghukum Darian atas pengkhianatannya, dan memimpin kerajaan peri kembali ke cahaya. Pikir Anya, mencoba mengucapkannya seperti dulu. Alden menggeleng pelan. Itu adalah jawaban peri cahaya yang lama. Jawaban itu hanya akan mengulang siklus ambisi dan kekejaman. Anya terdiam. Ia menutup matanya, menyentuh liontin kayu Jaka. Ia mengingat Tawalina, kehangatan pelukan Jaka, dan pengorbanan para petani. Bukan, kata Anya, suaranya kini yakin, jernih, dan penuh kelembutan yang baru. Tujuan pertamaku adalah membawa pemulihan spiritual ke kerajaan peri. Tujuan keduaku adalah menyelamatkan Darian dari kegelapan yang menelannya. Pengkhianatannya adalah kesalahannya, tetapi kemarahanku adalah pilihanku. Aku memilih untuk memaafkan. Aku ingin menunjukkan kepada Darian dan seluruh dewan bahwa kasih sayang tanpa syarat adalah kekuatan sejati. Mendengar janji ini, getah emas di tubuh Anya memancar lebih terang. Transformasi selesai. Dalam sekejap cahaya yang lembut, kucing bersayap itu lenyap. Di tempatnya, berdiri Anya, peri cahaya. Ia tidak lagi kurus dan rapuh. Wujudnya telah pulih sepenuhnya, kini jauh lebih bercahaya dari sebelumnya. Dan sayap kristal itu, sayap yang baru, kini membentang di punggungnya. Mereka tidak lagi bening dan dingin, melainkan memancarkan kehangatan, dihiasi pola-pola hijau dari pohon kehidupan, dan di setiap persendiannya berkilauan esensi air mata penyembuh. Mereka adalah simbol dari pengorbanan, pengampunan, dan cinta. Kau telah lulus, Anya, kata Alden. Senyum pertama terlihat di wajahnya yang menyerupai kulit kayu. Kau adalah peri cahaya, yang kini dipimpin oleh kasih sayang tanpa syarat. Kekuatanmu melampaui sihir dimensi. Kau siap. Anya menatap sayap barunya. Ia tidak lagi terikat pada sayap kristal lamanya. Ia kini peri yang bebas. Ia memeluk Alden, pelukan yang penuh rasa syukur. Aku harus kembali sekarang, kata Anya. Suaranya kini kembali merdu dan kuat, tetapi penuh kehangatan manusiawi. Alden membuka portal. Kali ini, portal itu stabil, seperti pintu yang menanti untuk dilalui. Kembalilah ke kerajaan peri. Gunakan sayap dan air matamu yang baru untuk menyembuhkan, bukan menghukum. Ingat, liontin kayu itu adalah tahtamu yang sejati, nasihat Alden. Anya melangkah maju, tangannya menggenggam liontin kayu Jaka. Saat ia memasuki portal, ia tidak lagi memiliki rasa takut terhadap Darian. Ia tidak lagi memiliki kebencian. Ia membawa pemulihan, pengampunan, dan janji akan masa depan yang cerah, mengakhiri perjalanan spiritualnya di bawah pohon kehidupan. Ia siap menghadapi pertarungan terbesarnya, memenangkan hati yang telah lama hilang. Cahaya kristal kerajaan peri menyambut kembali Anya. Namun, ini bukanlah sambutan hangat yang biasa diterima seorang pahlawan. Udara di ibu kota terasa dingin dan tegang, diselimuti oleh aura peri malam yang dominan di bawah kekuasaan sementara Darian. Istana yang dulunya bersinar dengan aura cahaya murni kini terasa seperti monumen es, indah namun hampa. Anya mendarat di alun-alun utama, sepasang sayap kristal barunya berkilauan lembut,
memancarkan cahaya yang jauh lebih hangat daripada batu-batu kristal di sekitarnya. Kemunculannya seketika menarik perhatian. Ia tidak lagi dalam wujud kucing bersayap yang rapuh, tetapi kembali menjadi peri cahaya yang agung, lengkap dengan kekuatan yang dipulihkan, tetapi dengan aura yang sama sekali berbeda, aura kasih sayang tanpa syarat. Beberapa penjaga peri malam segera mengepungnya. Pedang gelap mereka terhunus. Peri cahaya, kau ditahan atas tuduhan pengkhianatan dan pembangkangan, seru pemimpin penjaga. Kau harus segera menghadap dewan tertinggi. Anya menatap mereka dengan tenang. Di lehernya, liontin kayu pemberian Pak Tani Jaka terasa hangat, menjadi pengingat akan tujuan sejatinya. Aku tidak datang untuk melawan, jawab Anya. Suaranya merdu, penuh otoritas yang tenang, tak sedikit pun ada nada arogansi lama. Aku datang untuk diadili, tetapi bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi mata kebenaran. Bawa aku ke dewan. Tidak lama kemudian, Anya dihadapkan pada dewan tertinggi, sebuah majelis yang terdiri dari perwakilan peri cahaya dan peri malam. Majelis ini diadakan di ruang tahta, yang kini didominasi oleh dekorasi gelap dan dingin. Di kursi paling tinggi, dengan wajah keras dan angkuh, duduklah Darian. Matanya yang hitam memancarkan kejutan yang segera ia tutupi dengan kemarahan. Ia mengira Anya telah mati di jurang senyap. Melihatnya berdiri di sana, utuh dan bahkan lebih bercahaya, adalah pukulan telak bagi ambisinya. Sungguh berani kau menunjukkan wajahmu di sini, Anya, desis Darian, suaranya mengandung racun. Kami menganggapmu mati sebagai aib. Kau kembali sebagai pemberontak. Kau melarikan diri, menyamar menjadi makhluk hina, dan menyebarkan desas-desus palsu di antara para fana. Kau mengancam tatanan dimensi. Kau berani berdiri di hadapan kami tanpa sayap kristalmu yang asli. Para anggota dewan, yang sebagian besar adalah politisi yang mudah terpengaruh, tampak bingung melihat sayap kristal baru Anya yang tampak asing. Anya maju ke tengah ruangan. Cahaya lembut dari sayapnya menciptakan kontras dramatis dengan kegelapan ruangan. Ia tidak menunduk. Ia mengangkat liontin kayu jaka. Yang mulia Darian, kata Anya, suaranya tegas. Aku tidak melarikan diri. Aku ditinggalkan. Aku kehilangan sayap kristalku dalam pengorbanan heroik untuk menyelamatkan dimensi ini dari retakan dimensi ketiga. Dan pada saat aku paling rentan, Yang mulia Darianlah yang meninggalkanku di jurang senyap, berharap aku mati agar ia bisa merebut tahta ini. Ruangan itu dipenuhi bisikan. Tuduhan itu adalah badai yang mengguncang fondasi dewan. Darian bangkit. Wajahnya merah padam. Dusta. Kebohongan yang dibuat-buat oleh peri yang frustrasi. Dia mengada-ada karena ia kehilangan kekuatannya. Aku bersumpah, Dewan, aku mencarinya, tetapi aku gagal menemukannya di jurang yang gelap. Kebohongan, katamu. Anya menantang. Kau menuduhku menyebarkan desas-desus. Aku tidak menyebarkan desas-desus. Aku menyebarkan penyembuhan. Kekuatan air mataku, yang kau sebut hina, telah menyelamatkan ratusan jiwa fana, karena ia lahir dari kasih sayang tanpa syarat, sesuatu yang tak pernah kau mengerti. Seorang tetua Dewan Peri Cahaya yang bijaksana angkat bicara. Peri Anya, kami melihat sayap barumu. Mereka tidak memiliki esensi kristal yang kami kenal. Kau bilang air matamu adalah penyembuh. Jika Darian berbohong, bagaimana kau bisa membuktikannya? Kami tidak bisa menerima kesaksian fana sebagai bukti pengkhianatan. Anya tersenyum, senyum yang dipenuhi ketenangan, bukan sihir. Aku akan membuktikannya, bukan dengan mantra, tetapi dengan hati. Kekuatan baruku, yang diberikan oleh Alden dan diperkuat oleh cinta fana, mampu menyingkap kebenaran sejati yang tersembunyi di hati yang paling gelap sekalipun. Anya kemudian berbalik, menatap Darian lurus di matanya. Mata emasnya memancarkan cahaya kasih sayang yang membakar. Ia membiarkan air mata penyembuh menggenang di matanya, air mata yang dihasilkan dari penderitaan jaka dan perpisahan emosional. Darian, kau telah menanggung beban pengkhianatan ini selama ini. Kau mengira aku mati. Kau membangun kerajaan di atas kebohongan. Ujar Anya, suaranya dipenuhi rasa iba. Aku memaafkanmu. Tapi aku harus menyelamatkanmu dari kegelapanmu sendiri. Anya terbang, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyentuh.
Ia melayang tepat di depan Darian dan membiarkan 2 tetes air mata penyembuh jatuh. Air mata itu mendarat di telapak tangan Darian yang mengepal. Saat air mata itu menyentuh kulit Darian, sebuah gelombang energi tak terlihat meledak. Itu bukan ledakan fisik, tetapi ledakan emosional dan spiritual. Gelombang cahaya suci memancar dari air mata itu, dan di hadapan seluruh dewan, bayangan hitam tebal seolah ditarik paksa dari tubuh Darian. Bayangan itu adalah wujud fisik dari ambisi, kebohongan, dan rasa bersalahnya. Darian menjerit, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena rasa sakit penyesalan yang tak tertahankan. Ia ambruk dari kursi tahta, memegangi kepalanya. "Anya, cukup. Aku menyesal." Darian berteriak, suaranya pecah, kembali menjadi suara yang rapuh dan penuh penyesalan. "Aku meninggalkanmu. Aku takut kehilangan kekuasaan. Aku tahu kau akan mati tanpa sayap. Aku berbohong." Pengakuan Darian, yang dipaksa keluar oleh kekuatan murni air mata kasih sayang, membuat seluruh dewan terdiam. Selama ini, Darian telah menjadi simbol kekuatan, tetapi di hadapan mata mereka, ia hanyalah pria yang dikuasai kegelapan dan kebohongan. Air mata Anya telah menyembuhkan kepahitan dalam dirinya dan kini mengungkap kebenaran di hadapan publik. Anggota dewan, yang terkejut dan terguncang, segera bertindak. Para penjaga yang loyal segera mengamankan Darian, yang kini hanya bisa menangis dalam penyesalan yang mendalam. "Kami telah melihatnya," kata tetua dewan, suaranya bergetar. "Kebenaran terungkap. Pri Anya, sayap kristalmu memang berbeda. Kekuatanmu memang baru. Kau tidak bersalah. Justru, kau adalah pahlawan yang telah menyelamatkan kami dari kegelapan yang kami biarkan merayap masuk." Dewan Peri Cahaya segera menuntut Anya kembali menduduki tahta. "Peri Anya," kata tetua itu lagi, membungkuk dalam. "Kami mohon, pimpinlah kami. Kerajaan ini membutuhkan cahaya, bukan ambisi." Anya menatap tahta itu. Ia ingat saat ia menjadi peri cahaya yang lama, tahta itu adalah segalanya. Namun kini, tahta itu tampak dingin dan tidak berarti dibandingkan dengan kehangatan di ladang jagung Jaka. "Aku akan memimpin kalian," jawab Anya, berdiri tegak di tengah ruangan. Tetapi bukan dari kursi ini. Ia mengambil langkah maju, membiarkan sayap kristal barunya bersinar. Kekuatan sejati kerajaan peri bukan terletak pada sihir kristal, tetapi pada pengampunan dan kasih sayang. Darian akan diadili, tetapi tidak dengan kebencian, melainkan dengan kesempatan untuk menebus dirinya. Setelah pengakuan yang menggemparkan di hadapan dewan tertinggi kerajaan peri mengalami gempa spiritual. Anya tidak mengambil alih tahta, melainkan mengambil alih kepemimpinan dengan karisma yang lembut, memimpin dengan kasih sayang, bukan dengan kekuasaan. Keputusan pertamanya, yang mengejutkan seluruh majelis, adalah mengenai nasib Darian. Darian, yang kini ditahan di sel kristal, tidak lagi memancarkan aura arogansi peri malam. Ia hanyalah pria yang hancur, dikuasai oleh rasa malu dan penyesalan. Pengakuan yang dipicu oleh air mata penyembuh, Anya telah melucuti semua topeng dan ambisinya. Ia duduk meringkuk, menantikan hukuman yang paling kejam, pengasingan atau penghapusan permanen. Dewan tertinggi bersidang, menuntut hukuman berat. "Peri Anya," kata salah satu tetua, "Darian adalah pengkhianat. Ia harus dihukum agar hukum kerajaan peri dihormati. Ia harus dikirim ke dimensi sunyi, di mana ia tidak bisa lagi mengancam kita." Anya, yang kini berdiri di tengah dewan, menolak kursi tahta yang disiapkan untuknya. Ia tetap berdiri, membiarkan sayap kristal barunya memancarkan aura kehangatan. "Hukum harus ditegakkan," jawab Anya tenang, suaranya bergema. Namun, hukum tanpa pengampunan adalah siklus kebencian yang tiada akhir. Darian tidak mengkhianati karena ia jahat. Ia mengkhianati karena ia takut menjadi lemah. Ketakutan itu adalah penyakit terbesar kerajaan peri yang harus kita sembuhkan. "Lalu, apa hukuman yang kau tetapkan untuknya, pimpinanku?" tanya tetua dewan, bingung. Anya memejamkan mata. Ia menggenggam erat liontin kayu Pak Tani Jaka di lehernya, menarik kekuatan dari kenangan cinta murni itu.
Hukumannya adalah penebusan diri, kata Anya. Dia tidak akan diasingkan. Dia akan tetap di sini, tetapi ia harus menebus kesalahannya dengan melayani mereka yang paling membutuhkan, anak-anak peri dan makhluk fana yang ia cemooh. Keputusan itu menuai protes. Peri malam berbisik, menganggap Anya lemah. Peri cahaya yang lama berpendapat Anya telah kehilangan akal sehat. Peri Anya, kau terlalu lunak, seru seorang anggota dewan. Kelembutan adalah kekuatan yang kalian butuhkan untuk belajar, balas Anya. Aku akan tunjukkan pada kalian. Anya kemudian meminta izin dewan untuk mengunjungi Darian di sel penahanannya. Ia berjalan sendirian ke sel kristal itu. Darian menolak menatapnya. Aku tahu kau datang untuk mengejekku, Anya, gumam Darian, suaranya serak. Aku akui segalanya. Lakukan saja. Kirim aku ke jurang, di mana aku seharusnya mati. Anya berdiri di balik dinding kristal. Aku tidak datang untuk mengejek, Darian. Aku datang untuk membawakanmu pengampunan dan sayap kristal MU. Darian mendongak. Matanya yang merah karena menangis dipenuhi kebingungan. Sayap kristalku? Aku bahkan tidak memiliki sayap kristal. Setiap peri memiliki sayap kristal, jelas Anya. Sayap itu adalah cermin jiwanya. Sayapmu, yang telah lama kau tutupi dengan ambisi dan kegelapan, kini harus dipulihkan. Anya mendekatkan tangannya ke dinding kristal. Ia membiarkan air mata penyembuh mengalir dari matanya. Air mata itu, yang mengandung esensi penyembuhan kasih sayang tanpa syarat meluncur di dinding kristal dan menembus ke dalam sel. Sentuh air mata ini, Darian, perintah Anya, suaranya dipenuhi otoritas lembut. Darian ragu. Ia takut. Ia tahu kekuatan itu murni, dan ia tahu betapa kotor hatinya. Akhirnya, didorong oleh rasa penasaran dan penyesalan, ia menyentuh tetesan air mata itu. Saat ia menyentuhnya, Darian menjerit. Bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan pelepasan. Ia merasakan beban ribuan tahun ambisi dan penipuan terangkat dari jiwanya. Ia melihat kilasan-kilasan masa lalunya, pengkhianatannya di jurang senyap, kegembiraannya merebut tahta, dan kehampaannya yang mendalam. Air mata itu, yang dipancarkan Anya, adalah hadiah yang paling tulus, penyembuhan spiritual. Setelah goncangan itu mereda, Darian ambruk. Ia kembali membuka mata, dan pandangannya kini jernih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, matanya tidak dihiasi bayangan hitam keserakahan. Di punggungnya, sebuah keajaiban terjadi. Dari bayangan yang gelap, sepasang sayap kristal baru mulai tumbuh. Sayap ini berbeda dari sayap kristal milik Anya yang berwarna hijau dan emas. Sayap Darian berwarna hitam dan perak, tetapi warnanya jernih, bukan gelap yang keruh. Sayap itu memancarkan aura ketenangan, bukan sihir agresif, simbol dari kekuatan yang ditebus. Sayap itu, bisik Darian, terengah-engah. Ia telah kembali. Tapi ia terasa berbeda. Ia terasa damai. Itu adalah sayap kristal yang jujur, Darian, kata Anya. Sayap yang tidak dibangun di atas kebohongan. Pengkhianatanmu tidak merenggut sayapmu. Pengkhianatan itu hanya menutupnya. Aku tidak datang untuk menghukum. Aku datang untuk memulihkan. Darian merangkak ke dinding kristal. Ia menatap Anya, dengan mata yang kini dipenuhi air mata penyesalan yang tulus. Anya, aku tidak pantas. Aku meninggalkanmu untuk mati. Aku mencoba menghancurkanmu. Mengapa kau melakukan ini? Tanyanya. Suaranya tercekat. Anya menghela napas. Karena kasih sayang tanpa syarat. Aku belajar di dunia fana bahwa pengampunan adalah satu-satunya sihir yang bisa mematahkan kutukan kebencian. Kau adalah bagian dari masa laluku, Darian. Dan aku memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatanmu mendefinisikan masa depanku. Ia membiarkan Darian menangis, menangisi rasa malunya dan pengkhianatannya. Setelah Darian tenang, Anya membuka kunci selnya. Hukumanmu adalah penebusan. Kau harus pergi ke batas dimensi,
tempat para peri yang sakit dan terlantar. Kau harus membantu mereka, tanpa sihir, hanya dengan sayap dan hatimu yang baru. Ini adalah hukumanmu, dan juga kesempatanmu. Darian berdiri, kini tinggi dan bermartabat, dengan sayap kristal yang kembali. Ia membungkuk dalam-dalam di hadapan Anya. Aku akan melakukannya, pimpinanku. Dan aku akan membuktikan bahwa sayap yang ini, yang kau pulihkan, jauh lebih kuat dari sayap yang dulu kumiliki. Ia berbalik untuk pergi, tetapi berhenti di ambang pintu. Anya, panggil Darian. Apakah masih ada cinta untukku? Anya menatap Darian. Ia merasakan nostalgia, sisa-sisa cinta lama yang pernah mereka miliki. Namun, hati Anya kini telah diisi oleh cinta yang jauh lebih murni dan damai. Cinta untuk Jaka, untuk desa fana itu, dan untuk dirinya sendiri. Cintaku untukmu kini adalah pengampunan, Darian, jawab Anya lembut. Itu adalah cinta yang lebih kuat dan lebih abadi. Pergilah, temukan kedamaianmu. Dan jika kau menemukannya, mungkin jalan kita bisa bertemu lagi, sebagai rekan spiritual, bukan sebagai kekasih yang penuh kebohongan. Darian mengangguk, menerima jawaban itu. Ia tahu ia telah kehilangan Anya sebagai kekasih selamanya, tetapi ia telah memenangkan sesuatu yang lebih penting, jiwanya kembali. Ia terbang menjauh. Sayap kristal hitam peraknya membawanya menuju jalan penebusan. Anya berdiri di sana, melihat kepergiannya. Konflik Darian telah selesai. Ia telah memulihkan Darian dan juga dirinya sendiri. Kini, ia harus memutuskan nasibnya sendiri. Ia telah menolak tahta, ia telah memaafkan. Sekarang, ia harus memilih. Kemana ia akan membangun masa depannya? Setelah Darian terbang menuju jalan penebusannya, gema pengampunan Anya masih memenuhi ruang dewan tertinggi. Peri cahaya dan peri malam, yang selama ini hidup dalam ketegangan politik, menyaksikan sendiri bahwa kasih sayang tanpa syarat jauh lebih efektif dalam mengubah hati daripada hukum yang paling keras sekalipun. Anya telah memenangkan perang spiritual, dan kini, kerajaan peri menanti keputusan akhir dari pemimpin baru mereka. Dewan kembali bersidang. Kali ini dengan suasana yang lebih hikmat dan penuh hormat. Peri Anya, kata tetua dewan, membungkuk dalam. Kau telah memulihkan hukum dan kehormatan kami. Kekuatanmu, yang kami sebut air mata penyembuh, adalah harta dimensi yang tak ternilai. Sekarang, kerajaan ini utuh, dan kami memohon, duduklah di tahta kristal. Pimpin kami untuk menuju masa keemasan yang baru. Anya, dengan sayap kristal barunya yang memancarkan cahaya hangat, berjalan perlahan ke tengah ruangan. Ia mendekati tahta kristal, sebuah singgasana yang dulunya adalah puncak dari seluruh ambisinya. Ia menyentuhnya. Rasanya dingin, kaku, dan sepi. Tahta ini adalah simbol kekuasaan. Kekuasaan menarik ambisi. Ambisi melahirkan pengkhianatan. Bisik Anya dalam hati, mengenang pengalamannya dengan Darian. Aku tidak ingin memimpin dengan kekuasaan. Aku ingin memimpin dengan hati. Anya berbalik, menolak duduk. Aku berterima kasih atas kehormatan ini, kata Anya, suaranya dipenuhi ketenangan. Namun, aku tidak akan mengambil tahta kristal. Pengumuman ini menimbulkan kegemparan. Tapi mengapa? Tanya seorang anggota dewan. Tanpa pemimpin yang stabil, kita akan kembali jatuh ke dalam kekacauan. Anya mengangkat tangan, membungkam kegaduhan itu. Aku telah mempelajari bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari ketinggian tahta, melainkan dari kedalaman pengaruh. Hatiku kini terikat pada dua dunia, kerajaan peri ini, dan dunia fana yang telah mengajarkan kepadaku arti kehangatan. Anya kemudian menceritakan secara detail tentang Pak Tani Jaka, tentang gubuk sederhana di ladang jagung, dan tentang liontin kayu di lehernya, yang jauh lebih berharga daripada permata kristal apapun. Dunia fana itulah yang menyelamatkanku ketika kalian semua mengira aku mati. Manusia yang rapuh dan fana itu, Jaka, mengajarkanku apa itu kasih sayang tanpa syarat. Jika aku duduk di sini, aku akan kembali menjadi peri cahaya yang dingin dan terisolasi,
yang hanya mengkhawatirkan masalah dimensi kita sendiri, jelas Anya. Aku akan memimpin kerajaan peri, tetapi aku akan memimpinnya dari jembatan dimensi. Aku akan membangun jembatan spiritual antara dunia kita dan dunia fana. Kita harus belajar dari kemanusiaan, belajar tentang kejujuran sederhana, tentang pengorbanan tanpa pamrih, dan tentang kehangatan rumah. Anya mengumumkan keputusannya. Ia memilih untuk menetap di dunia fana, di sisi Pak Tani Jaka, tetapi ia akan tetap menjadi pemimpin agung kerajaan peri. Kepemimpinannya akan diwujudkan dalam bentuk ajaran dan air mata penyembuh, yang kini akan ia gunakan untuk memulihkan kerusakan spiritual kerajaan peri. Aku akan mengutus para peri cahaya yang tulus untuk belajar dariku, untuk mengobservasi dunia fana. Mereka harus kembali membawa kebijaksanaan Jaka, bukan sihir yang kuat. Dengan begitu, kita akan menyembuhkan akar penyakit kerajaan ini, tutup Anya. Dewan, meskipun terkejut, tidak dapat membantah. Mereka telah menyaksikan kekuatan transformatif Anya. Mereka setuju. Setelah keputusannya diterima, Anya segera melakukan ritual perpisahan dengan dimensinya. Ia tidak lagi melihat kepergiannya sebagai pengasingan, melainkan sebagai pilihan hati. Ia mendirikan jembatan spiritual, sebuah portal yang terbuka dan stabil, menghubungkan ruang tahta ke ladang Jaka. Portal itu tidak lagi liar dan tidak terduga, melainkan sebuah jalan setapak yang aman, dijaga oleh aura sayap kristalnya yang baru. Sebelum melangkah, ia menatap terakhir kali ke arah yang ia tahu Darian pergi. Ia tersenyum. Pilihan hati yang bebas. Anya melangkah melalui portal, dari cahaya kristal yang agung menuju udara hangat dan aroma tanah basah. Ia mendarat di ladang jagung Pak Tani Jaka. Ladang itu tampak lebih damai dari sebelumnya. Jaka sedang duduk di kursi goyangnya, memandangi bunga matahari yang telah Anya beri air mata penyembuh. Bunga itu tidak pernah layu, menjadi simbol janji yang abadi. Tiba-tiba, Jaka merasakan kedatangan energi yang kuat namun akrab. Ia menoleh dan melihat Anya. Bukan kucing bersayap, tetapi peri cahaya yang agung dan utuh, dengan sayap kristal yang bersinar lembut, mengenakan liontin kayu di lehernya. Jaka terkejut, hingga air mata bahagia mengalir di pipinya. "Anya!" seru Jaka, mencoba berdiri. "Kau kembali, dalam wujud yang sesungguhnya." Anya berlari ke Jaka, membiarkan sayap kristalnya merangkul pria tua itu dalam pelukan yang hangat. "Aku menepati janjiku, Jaka," kata Anya, suaranya penuh haru. "Aku tidak menuntut balas. Aku memaafkan Darian. Aku memimpin kerajaan peri. Dan aku memilih untuk membangun masa depanku di sini, bersamamu, di ladang ini." Jaka memeluknya erat, tidak peduli dengan aura peri yang melingkupinya. "Aku tahu kau akan melakukannya. Nak, kau selalu lebih dari sekadar peri yang kuat. Kau adalah jiwa yang penuh kasih. Tahta itu dingin, tetapi ladang ini hangat." Anya menceritakan seluruh kisahnya kepada Jaka, tentang pertemuannya dengan Alden, ujian hati nurani di desa, konfrontasi dengan Darian, dan keputusannya menolak tahta demi cinta yang sederhana. "Aku akan tetap menjadi pemimpin kerajaan peri, Jaka," kata Anya. "Tapi aku akan menjadikannya kerajaan yang terhubung dengan kemanusiaan. Aku akan mengajarkan mereka untuk mencintai seperti kau mencintai." Jaka tersenyum, senyum bangga seorang ayah. "Maka, ladang ini adalah tahta barumu, pimpinanku. Dan aku akan menjadi penjaga kehangatan tahta ini." Anya melihat ke sekeliling ladang. Ia melihat gubuk yang sudah dibangun kembali oleh penduduk desa. Ia melihat bunga matahari abadi itu. Ia tahu, disinilah kebahagiaan sejati. Ia telah menemukan rumah, bukan di istana kristal yang dingin, tetapi di gubuk kayu yang penuh cinta. Tahun-tahun berlalu dengan kehangatan dan ketenangan yang tak pernah Anya duga mungkin terjadi dalam kehidupannya yang abadi. Ladang Pak Tani Jaka telah bertransformasi menjadi oase kedamaian dan keajaiban yang abadi, sebuah bukti nyata dari janji yang dibuat Anya setelah pengkhianatan di jurang senyap. "Anya,
yang kini hidup dalam wujud aslinya sebagai peri cahaya dengan sayap kristal yang diresapi kasih sayang, tetap setia pada keputusannya. Ia menggunakan gubuk Jaka sebagai tahta spiritualnya. Portal yang menghubungkan gubuk itu ke ruang Dewan Peri tetap terbuka, berfungsi sebagai jembatan spiritual yang menjadi sumber pelajaran bagi kerajaan peri. Setiap pagi, Anya tidak lagi mengurusi intrik politik atau ancaman dimensi. Ia terbang di atas ladang. Air mata penyembuhnya tidak lagi mengalir karena rasa sakit, melainkan karena kebahagiaan yang meluap-luap. Air mata itu jatuh ke tanaman, mengubah ladang jagung menjadi kebun raya penyembuhan. Bunga-bunga yang tumbuh di sana memancarkan aura ketenangan, dan setiap buah yang dipetik memiliki khasiat penyembuhan ringan. Penduduk desa hidup dalam kesehatan dan kedamaian, berkat perlindungan dari peri cahaya mereka. Pak Tani Jaka menjadi orang yang paling bahagia di dunia fana. Ia adalah penjaga kehangatan tahta, menikmati hari-harinya di sisi Anya. Ia tidak lagi kesepian. Ia memiliki putri spiritual, dan juga cucu-cucu yang kini sering berkunjung, tertarik oleh aura kedamaian dan keajaiban yang menyelimuti ladang itu. Jaka telah menunjukkan pada Anya bahwa cinta fana, meskipun singkat, memiliki kedalaman yang tak tertandingi oleh keabadian yang dingin. Suatu sore, saat matahari terbenam menyiram ladang dengan warna oranye keemasan, Anya dan Jaka sedang duduk di teras gubuk. "Lihatlah, Anya," kata Jaka, menunjuk ke bunga matahari abadi yang kini tumbuh setinggi rumah. "Dulu, bunga ini adalah simbol janjimu untuk kembali. Sekarang, ia adalah simbol kedamaian yang kau ciptakan. Aku tidak pernah berpikir hidupku akan begitu berharga." Anya tersenyum, menyandarkan kepalanya ke bahu Jaka. "Kaulah yang memberinya makna, Jaka. Kau memberiku tempat untuk menyembuhkan hatiku. Tahta kristal itu hanya menawarkan kekuasaan, kau menawarkan kebahagiaan sejati." Tiba-tiba, aura energi gelap yang akrab muncul di batas ladang. Kali ini, tidak ada ketakutan, hanya antisipasi yang tenang. Di sana, berdiri Darian. Darian, yang telah menjalani hukuman penebusan diri, kini tampak berbeda. Zirah gelapnya telah diganti dengan jubah pertapa sederhana. Sayap kristal hitam peraknya bersih dan tenang. Ia terlihat letih oleh perjalanan panjang, tetapi matanya jernih, bebas dari bayangan ambisi yang dulu menelannya. Anya bangkit, dan Jaka berdiri di sampingnya. Mereka menanti. Darian berjalan pelan. Langkahnya kini penuh kerendahan hati. Ia tidak lagi komandan yang angkuh, melainkan rekan spiritual yang mencari pengakuan final. "Anya," sapa Darian. Suaranya mengandung rasa hormat yang mendalam. Ia membungkuk. "Aku telah menyelesaikan penebusanku. Aku telah membantu para peri yang sakit di batas dimensi. Aku telah mengajarkan mereka tentang pengampunan, berkat air matamu yang memulihkan jiwaku." "Selamat datang kembali, Darian," jawab Anya. Suaranya tenang dan ramah, tanpa ada sedikit pun kepahitan. Darian melihat Jaka. Ia melihat liontin kayu di leher Anya, dan ia mengerti. "Pak Tani Jaka," kata Darian, membungkuk kepada petani itu. "Aku berutang maaf padamu. Aku mengancam hidupmu dan ladangmu. Aku meremehkan kebaikan hatimu. Kau telah mengajarkan peri malam yang buta ini arti dari keberanian yang sesungguhnya." Jaka, yang selama ini menahan emosi, kini tersenyum dan mengulurkan tangan. "Duduklah, anakku. Hati yang telah ditebus selalu memiliki tempat di ladang ini. Kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting, kau kembali dengan sayap yang jujur." Darian duduk. Ia dan Anya berbicara panjang lebar, bukan sebagai mantan kekasih atau musuh, melainkan sebagai dua individu yang kini berbagi kebijaksanaan yang sama. Darian menceritakan bagaimana ia menggunakan sayap barunya untuk membantu, bukan untuk menguasai. Anya menceritakan bagaimana ladang Jaka menjadi sumber kekuatannya yang abadi. "Aku telah kehilanganmu sebagai kekasih, Anya," ujar Darian.
Tetapi aku telah memenangkanmu sebagai rekan spiritual. Aku tahu, sekarang, tahta yang sesungguhnya bukanlah tahta kristal, tetapi hati yang lapang. Anya mengangguk. Aku memilih membangun masa depan di sini, Darian. Masa depan yang tidak dibangun di atas kebencian, melainkan di atas pengampunan. Darian kemudian mengumumkan keputusannya. Ia tidak akan kembali ke kerajaan peri untuk mengambil peran politik. Ia akan menjadi duta kerajaan peri, seorang pertapa yang berkelana melintasi dimensi, menyebarkan ajaran kasih sayang tanpa syarat dan cerita tentang air mata penyembuh, sebuah perwujudan dari penebusan sejati. Aku akan membantu menjaga jembatan spiritual ini. Aku akan memastikan kerajaan peri tidak pernah melupakan pelajaran yang kau ajarkan di ladang ini, janji Darian. Di akhir hari, Anya, Darian, dan Pak Tani Jaka duduk bersama di teras gubuk, menyaksikan kebun raya penyembuhan yang dipenuhi cahaya peri dan kehangatan fana. 3 sosok dari dimensi yang berbeda, disatukan oleh benang pengampunan dan cinta. Anya, dengan hati yang penuh kebahagiaan, merasakan air mata terakhir menggenang. Ini adalah air mata yang paling murni, air mata kebahagiaan abadi. Air mata itu jatuh ke tangannya yang terulur, dan tidak menyembuhkan penyakit, melainkan menyegel kedamaian. Aku tidak menuntut balas, bisik Anya, matanya menatap liontin kayu jaka. Aku tidak meminta sihir. Aku hanya memilih untuk mencintai. Anya, peri cahaya yang kehilangan sayap kristalnya, menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk mencintai tanpa syarat. Ia menemukan kebahagiaannya bukan di tahta, melainkan di pelukan Jaka, petani tua yang kesepian, dan di persahabatan spiritual Darian yang telah bertobat. Ia membangun masa depan baru yang bahagia, di mana cinta menjadi hukum tertinggi. Ladang sunyi itu kini adalah tahta paling damai di alam semesta. Dan keajaiban kucing bersayap akan diceritakan abadi, bukan karena air matanya menyembuhkan penyakit, melainkan karena ia menyembuhkan hati yang patah. Tamat.